Sudah habis ya? Ya, sudah habis. Yuk. Oke, selamat datang Bapak Ibu yang baru join ya. Acara akan dimulai 1 menit lagi. Mungkin Pak Rusmin ya sebagai narasumber, ada peserta yang kenal mungkin bisa disapa Pak Rusmin. Ini ada Pak Dr. FX Susanto dari Unitomo Surabaya, Pak. Mungkin Ya, Pak Rusmin. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Dr. Bapak Ibu, ya. saudara-saudara. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Ya, semangat pagi di seluruh Nusantara. Nama saya Rusmin Lawin. Diundang sama Pak Edi dan Pak Senjet karena mungkin mereka sudah kehabisan orang, Pak. Jadi saya mungkin terakhir, tapi mungkin bukan terakhir, Pak. Artinya di ujung-ujung, Pak. Tapi always the best, save the best for last, Pak. Jadi saya beruntung, Pak, di situ. Bapak yang terbaik, Pak. Iya, gitu. Sebenarnya Pak Rusmin di Pak awal Rusmin loh. yang di awal. Pertama talk show itu, Ya, Pak. tapi saya mau jadi alpha tapi tak mau jadi omega, Pak. Ya, kan? Karena Pak Edi kan setiap Jumat, Pak. Jadi jangan sempat nanti berhenti, Pak. Kalau Pak Edi berhenti cakap bisa sakit ya, Pak. Tapi Pak Rusmin luar biasa. Ya. Jadi saya pikir rekan-rekan sekalian, tadi kita melihat ada video di mana yang unik di satu building, di mana itu kejadiannya tanggal 17 Agustus kemarin, pas kita jam 10 pagi hening cipta sebentar memperingati momen-momen detik-detik proklamasi kita. Ya, di mana kita lihat bahwa tidak biasanya di suatu iconic development di Medan itu ada upacara bendera yang dibawa oleh suatu pesawat, Pak, yang kita namanya sekarang drone. Jadi saya mau cerita bahwa drone ini sebenarnya bagian dari Proptech, Pak. Dulu kalau kita mau lihat gedung kan susah, Pak. Kita masih jauh-jauh lihatnya, foto, terus mau lihat ke bawah itu kita mesti manjat dari atas, Pak. Jadi susah menggambarkannya, Pak. Ya, Pak. Kan Pak Senyat. Sangat setuju. Ya. Tapi dengan drone ini kita bisa dengan cepat dalam hitungan menit bisa menggambarkan bagaimana sih bentuk gedungnya, bagaimana sih fungsi-fungsinya, dan bagaimana sih orientasinya, sehingga customer-nya tahu bahwa gedungnya seperti ini, dari sisi barat seperti ini, timur seperti ini, selatan seperti ini, utara seperti, dan dari atas seperti apa, Pak. Jadi kita tidak nyangka teknologi bisa begitu kencengnya, sehingga drone ini sebenarnya pesawat yang tanpa pilot, tapi sebenarnya bukan mainan, Pak Senyat, bukan mainan. Yes. Itu multifungsi karena ada yang bisa sampai 10 kilo. Bapak bayangkan, Pak, 10 kilo itu terbangnya, monitoringnya 10 kilo itu sudah bisa bawa pupuk, sudah bisa bawa air ke kebun, Pak. Nah, sekarang memang trennya adalah soal mapping, pemetaan, Pak. Visualisasi properti dari area itu sekarang sudah harus dilakukan, Pak. Dulu memang mahal, tapi sekarang sudah sangat terjangkau dan itulah yang membuat suatu produk itu markomnya itu jadi sukses, Pak. Jadi kan bagaimana kita mendeliver ini, nanya pasiennya, Pak. Maaf, Pak, saya bukan cari makan di markom, Pak. Sorry. No. Jadi, you are the best, Pak. Bapak adalah one of the best. Bagaimana kita mendelivery, bagaimana kita menjelaskan produk kita konsumen dengan teknologi, Pak. Luar biasa, setuju sekali. Ya, kalau hanya dengan gambar-gambar yang sifatnya 2D, itu sudah tidak menarik lagi. Orang nggak punya gambaran. Jadi, kalau kita bicara, pemahaman di otak kita dengan di otak customer-nya berbeda. Jadi susah menjelaskannya. Tapi kalau dengan video, begitunya rupanya, kan kata orang Medan, Pak. Ya kan? Itulah dia Proptech, Pak. Ya kan? Baik, siap. Baik. Terima kasih. Saya mulai ya, Pak Rusmin. Silakan. Ya, Pak Senit. Boleh. Oke, 3, 2, 1 ya. Selamat datang para peserta Era Ascot Talk Show. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua. Hari ini kita mempunyai topik yang sangat menarik sekali, yaitu The Future of Real Estate. Dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rusmin Lawin. Acara ini selain diadakan di Zoom Conference, juga akan relay live di Facebook Tribun Medan, Instagram Tribun Medan Daily, YouTube Transvision Official, channel 333 Transvision TV kabel berbayar, dan di Instagram Seru Channel Transvision. Acara ini juga didukung penuh oleh AREBI, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, DPP dan DPD Sumut, CEO Business Forum Indonesia, CEO Indonesia, VFC, Asia Proptech,
Asia PropTech Indonesia, Tribun Medan, Transvision, Asosiasi Manajemen Indonesia, Chapter Medan, Universitas Presiden, Jababeka TBK, Trend Development Center, Asensi, Asosiasi Lisensi Indonesia, dan Kuliner Medan. Ya, kita langsung saja ke topik acara dan saya serahkan ke Pak Sianiat sebagai moderator. Ya, silakan Pak Sianiat. Terima kasih Pak Edi Sanjaya, host Era Ascot Talk Show yang luar biasa, selalu memberikan yang terbaik pada pemirsa dan kepada profesional di seluruh Indonesia setiap hari Jumat jam 10 pagi sampai jam 12 dan di-live-kan oleh Tribun dan Transvision Channel ya di seluruh Indonesia. Nah, dukungan ini juga luar biasa dari berbagai narasumber yang tentunya sangat berkompeten dan sangat ahli di bidangnya. Hari ini kita sangat berbahagia dan sangat senang sekali kehadiran tamu yang luar biasa, Bapak Rusmin Lawin. Sudah tidak asing lagi, prestasi beliau bukan hanya di Indonesia, tetapi sudah sangat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, khususnya di real estate. Nah, Pak Rusmin Lawin, saya perkenalkan sedikit kepada Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati pagi hari ini, beliau adalah Board of Director dan President of Strategic Planning Committee dari FIAPSI. FIAPSI ini adalah The International Real Estate Federation, internasional federasi untuk real estate di dunia ya. Beliau sudah sangat dikenal oleh berbagai real estate, baik itu dari government maupun dari pihak swasta, sudah sangat mengenal kontribusi Pak Rusmin Lawin di dunia internasional. Nah, Pak Rusmin juga adalah Vice President dari REI, Real Estate of Indonesia. Ya, beliau in charge di foreign hubungan internasional, ya, yang berkomunikasi dengan internasional, baik itu G2G maupun G2B ya, government to business, sehingga memajukan properti bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di internasional. Nah, beliau juga adalah Chairman of Indonesian PropTech Association. Tadi Pak Rusmin sudah ceritakan sedikit bahwa properti ini bukan hanya berkembang dari segi arsitektur yang konvensional, tetapi juga perkembangan properti ini ada teknologi yang support sehingga properti saat ini berkembang luar biasa, baik dari segi komunikasi, teknologi, dan sebagainya. Tentunya kita akan mendapatkan informasi atau paparan dari Pak Rusmin Lawin yang sudah ahli dan sangat expert di bidangnya. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Rusmin. Apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sianiat, Pak Edi, dan teman-teman semuanya. Saya lihat dari teman Jakarta, Surabaya, Medan Pak. Selamat pagi teman-teman. Luar biasa Pak Rusmin. Ya. Pak Rusmin Lawin, kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada kami di acara Era Ascot Talk Show ini, sehingga acara hari ini dapat terlaksana di pagi hari ini yang baik ini ya. Pak Rusmin, nanti kita akan buka Q&A kepada para peserta di seluruh Indonesia maupun ada yang temannya Pak Rusmin dari luar negeri. Mohon maaf ini nanti mungkin kalau ada yang bertanya dari luar negeri, Pak Rusmin juga bisa sharing sedikit ya dengan bahasa bilingual ya, supaya nanti yang peserta dari Indonesia juga bisa mendengar bahasa Indonesia, dan jikalau ada dari luar itu juga bisa mendapatkan penjelasan secara bahasa Inggris. Nah, nanti after Pak Rusmin presentasi, kita akan Q&A sedikit mengenai kondisi real estate di Indonesia dari aspek regulasi, support dukungan pemerintah, apa yang harus kita lakukan sebagai pebisnis, dan kemudian kita sebagai customer ya. Tentunya ini akan sangat memberikan informasi bagi kita semuanya, baik itu pebisnis, developer, investor, maupun kita sebagai sesuatu yang partisipatif di dalam real estate khususnya di Indonesia. Untuk waktu dan tempat saya persilakan Pak Rusmin, mungkin ada materi yang ingin Bapak sharing terlebih dahulu. Silakan Pak. Bapak waktu more or less itu kira-kira satu jam, bisa lebih. After that kita akan Q&A supaya nanti bisa memberikan informasi dan sharing yang bermanfaat kepada para partisipan, baik yang live di Zoom maupun yang dari Tribun dan Transvision Channel di seluruh Indonesia. Silakan Pak Rusmin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi rekan-rekan sekalian, saya coba akan cerita tentang the future real estate, Pak. The future real estate ada di mana, Pak? Itu ada di PropTech. Oke, PropTech. Karena apa? Karena kalau sekarang kita merasakan bagaimana susahnya kalau kita tidak terlibat dengan teknologi. Pada saat orang tidak bisa travel, pada saat orang tidak bisa ketemu dengan bebas lagi. Anda punya properti, Anda punya jasa, Pak. Bagaimana Anda mendelivernya? Saya bertanya. Sementara Anda tidak mungkin lagi ketemu klien face to face, Pak.
Ya harus dengan teknologi. Dan yang bikin kaget kita adalah ternyata pull faktornya adalah justru adalah pandemik, Pak. Kita tidak menyangka ini. Karena kita tahu bahwa digital transformasi itu sudah dilakukan didorong oleh pemerintah dan stakeholder seperti kita ini, itu sudah 10 tahun, Pak, saya lihat. Nggak jalan-jalan, Pak. Lamaan sekali, Pak. Tapi begitu pandemi ini kejadian, Pak, mau nggak mau semua orang Zoom, sedikit-sedikit Zoom, Google Talk, WA, itu mau nggak mau sekarang sudah di situ. Jadi cloud, Pak. Jadi semua resources yang berorientasi kepada teknologi sudah dimanfaatkan dengan optimal. Mau tidak mau, Pak. Ya, yang namanya virtual reality, AI, robotik, semua itu dimanfaatkan untuk bagaimana supaya menjaga suatu gedung itu standar kesehatannya bagus. Dan dan kadang-kadang customer juga tidak perlu lagi datang ke gedung itu, kita hanya kirim link saja, mereka sudah bisa lihat virtual reality dengan dengan virtual reality tour ataupun dengan gadgetnya, Pak, dengan Google-nya, Pak. Jadi begitu gampang menjelaskan suatu gedung termasuk fungsi-fungsinya melalui suatu teknologi. Kita mulai, Pak. Jadi saya adalah chairman dari Indonesian PropTech Association, tapi kita juga punya counterpart dari Hong Kong yang namanya Asia PropTech, Pak. Oke, ini saya sudah di bidang real estate itu sekitar 20-an tahun, sejak tahun 99, 2000 saya sudah 21 tahun di situ. Dan sesudah tahun 2008, karena saya passionnya itu adalah berhubungan dengan orang luar negeri, maka saya didorong oleh almarhum Pak Ciputra dan almarhum Pak Teguh Satria untuk aktif di FAPSI, Pak. Karena kita orang-orang REI, kita harus jaga kita punya bendera merah putih agar tetap bisa tampil, Pak, di panggung dunia, Pak. Ini bukan soal gengsi, Pak. Ini adalah soal martabat kita, Pak. Kita punya pride, ya, Pak. Kita punya pride. Luar biasa. Bagaimana suatu image investasi juga harus dijaga. Karena apa? Karena ini menyangkut soal image negara, ya, Pak. Kalau negaranya berkembang dengan baik, tapi kalau tidak ada yang halo-halo keluar, Pak, juga percuma, Pak. Jadi for the last 5 years, 5 tahun terakhir ini saya sudah keliling hampir di 50 negara, Pak, dan hampir sudah di 100 kota dunia. Ya, tugas saya itu adalah menjelaskan perkembangan terkini real estate kita, bagaimana dari sisi investasinya, bagaimana Pak Jokowi punya program yang namanya 10 Bali Baru, bagaimana kita punya housing program, program perumahan rakyat yang begitu bagus, tapi tidak ada yang tahu kalau kita tidak campaignkan, Pak. Oke. Dan usaha-usaha yang kita lakukan juga tidak sia-sia. Banyak sekali teman-teman yang masuk juga karena tahu dari kita, Pak. Karena kita punya program bagus, tapi itu orang tidak banyak tahu. Kita punya KEK, kita punya kawasan ekonomi khusus dan special economic zone, Pak. Tapi tidak ada yang tahu, Pak. Saya sampai ke Jepang, sampai ke Korea, sampai ke beberapa negara Middle East, mereka baru tahu, oh bagus ya, kami nggak tahu. Ternyata di Indonesia hari ini sudah berubah begitu banyak, Pak. Hari gini, Pak. Jadi jangan bilang bahwa semua orang-orang di luar juga aware dengan internet. Bahkan karena semua negara berlomba. Terutama kita bersaing dengan Vietnam, dengan Kambodia, Pak. Bagaimana supaya investasi itu masuk ke negara masing-masing, Pak. Kita di situ kita bertarung, Pak. Bagaimana saling berkompetisi dengan sehat sehingga investasi asing itu bisa masuk. Karena kalau tidak ada investasi asing masuk kan tidak bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi, tidak ada lapangan kerja yang terserap, Pak. Jadi itu yang sekarang kita dorong, Pak, sama-sama, Pak. Luar biasa. Dan real estate sector sendiri juga memang cukup menarik karena kemarin saya baca Hong Kong baru masuk lagi, bangun di Tangerang City sekitar 2.600 hektar. Jadi kalau kita lihat tiga besar itu sekarang adalah Jepang, Korea, dan Hong Kong, Pak, yang ada di Indonesia, Pak. Mereka itu muncul sebagai pengembang yang bawa uang untuk berinvestasi, Pak. Ya. Dan itu dibanyakan di infrastruktur atau saya bicara property development, Pak. Property. Ya. Development. Jadi ini akan sangat membantu karena ujung-ujungnya mereka juga pasti pakai tenaga kerja kita. Mereka kan tidak bawa banyak orang dari sana, Pak. Cuma bawa 1-2 manajer mungkin, Pak. Sisanya kan orang lokal semua, Pak. Dan proyek-proyeknya juga kan yang ditujukan kepada orang lokal untuk beli, Pak. Luar biasa. Ya. Oke, lanjut Pak Sayat. Lanjut. Yes. Ya.
Jadi saya sejak 2008 saya aktif di FIAPSI. FIAPSI itu adalah French acronym dari bahasa Prancis, Fédération Internationale des Administrateurs des Biens Consulaires Immobiliers. Jadi immobile itu properti, Pak. Jadi artinya adalah kira-kira adalah International Federasi Real Estate Dunia yang didirikan oleh orang Prancis di tahun 51, Pak. Ini adalah asosiasi yang paling tua dan terbesar di dunia. Karena kita punya sekitar 120 principal member, karena anggota kita adalah para asosiasi, Pak, justru, Pak. Jadi FIAPSI is a worldwide business networking organization for all professional associated with the real estate industry. Jadi ini adalah semacam organisasi yang menyiapkan network dari semua untuk semua negara, dari semua stakeholder, Pak. Jadi apakah Anda valuer, Anda konsultan, property, broker, bankers, lawyer, insurance, architecture, itu ada sekitar 40 profesional, Pak. 40 jenis profesional yang bergabung dengan kita, Pak. Karena kita sudah hitung yang terlibat itu banyak, Pak. Planner juga, insinyur juga, itu ada sekitar 40 profesi, Pak, yang terlibat. Dan kita sudah hadir di 72 negara, ya, negara dengan 65 academic institution, dan yang membuat FIAPSI kuat adalah kita adalah partner strategis daripada UN Habitat dan juga ECOSOC, Pak. ECOSOC dan UN Habitat itu itu adalah organisasi resmi di bawah PBB, Pak. Jadi kita itu yang kalau PBB bicara tentang perumahan, tentang housing, maka kita yang pertama diajak bicara adalah FIAPSI, Pak. Luar biasa. Ya, saya beruntung karena saya sejak 3 tahun lalu terpilih sebagai salah satu board of director. Kita punya 21 director dari seluruh belahan dunia, Pak. Jadi saya beruntung di situ sampai 2023 nanti, Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih. Dan sekarang baru terakhir ini saya terpilih sebagai presiden daripada Strategic Planning Committee, Pak. Jadi semacam komite yang merancang roadmap dan blueprint FIAPSI ke depannya. Jadi semacam Bappenas ya, Pak. Jadi kita sudah bekerja bagaimana kita bisa menyuarakan lebih banyak lagi kepentingan tentang pembangunan perumahan agar sektor ini tetap di aware, Pak, di aware oleh asosiasi dunia, pemerintah dunia, sehingga kita tetap dijadikan salah satu adalah teropong investasi, Pak. Itu penting. Kalau tidak diteropong investasi ini sudah nggak punya nilai lagi, Pak. Jadi tidak sistemel itu. Ya, Ray juga berjuang bagaimana supaya properti tetap tumbuh, Pak. Jadi kalau Anda lihat kebijakan-kebijakan yang muncul dari pemerintah itu tidak ujuk-ujuk, Pak Cahyan, Pak. TPN 10% itu semua ada behind the skin-nya. Kita di situ alat untuk negosiasi. Bikin skema, bikin exercise macam-macam ke Bu Sri Mulyani. Kita bertarung juga ke Pak Basuki bagaimana kita gambarkan bahwa kalau Bapak terapkan ini maka efeknya akan begini. Jadi itu penuh dengan lobby, Pak. Ya, Pak Sena, itu dia. Yes. Next, Pak Edi. Oke. Ya, jadi what is PropTech? PropTech itu terdiri dari dua kata, property dan teknologi, Pak. PropTech, jadi singkat PropTech. Jadi property is a blend of word property and technology refers to utilizations of technology as a solution to challenge the real estate sector. Specifically, technology is used to create or renovate their services offered in real estate to buy, sell, rent, develop, market, and manage property in more efficient, effective. Jadi adalah teknologi yang berbasiskan penerapan di bidang properti, itulah PropTech, Pak. Jadi PropTech ini bisa membantu kita bagaimana dengan efisien, dengan efektif memanage suatu building, memasarkannya, membangunnya, dan macam-macam, Pak. Jadi dengan teknologi, intinya waktu Anda tidak banyak habis dan hasilnya lebih banyak, Pak. Itu, Pak. Kira-kira seperti itu. Itulah PropTech, Pak. Properti dan teknologi. Dan kalau Anda lihat teknologi yang berbasiskan properti, penerapannya itulah PropTech, Pak. Oke, next. Jadi apa kira-kira PropTech itu, Pak? Jadi PropTech itu yang sekarang, PropTech itu termasuk adalah teknologi yang disruptif, Pak. Sama seperti teknologi yang lain. Kalau kita bicara Gojek, mungkin itu lebih kepada fintech atau mungkin kepada fintech lah, fintech. Tapi finansial ini property, yes. Jadi ada blockchain, ada artificial intelligence, ada 3D printing, ada virtual reality, ada drone tadi yang pertama kita lihat. Ada Internet of Things sampai kepada nanoteknologi, Pak. Jadi saya mau jelaskan satu-satu, kalau blockchain ini
dia itu seperti sistem yang ada di cloud, oke, yang ada di cloud yang terdiri daripada blok-blok, Pak. Jadi ada blok-blok yang tersusun dengan rapi, ya, yang isinya itu rekod, Pak. Jadi dia kerja dengan rekod. Jadi rekam semua data, rekam semua kegiatan-kegiatan sehingga mereka padukan. Oke. Nah, blockchain ini sudah berjalan di beberapa negara Eropa Timur, oke, di Eropa Timur. Bahkan sekarang mereka, termasuk Amerika, bahkan sekarang di Amerika sudah menerapkan yang namanya beberapa teman-teman yang sudah menerapkan kontrak itu melalui blockchain, Pak. Karena blockchain ini isinya transparan, kita bisa lihat dan kita tidak bisa mengubahnya lagi, Pak Senyat. Yes. Once it's record, is transparent dan nobody can change it anymore. Jadi itu fair, oke? Misalnya Bapak, contoh sederhana Pak, saya Pak Edi mau jual properti, oke? Tapi dia jual itu properti saya ke Bapak misalnya Pak. Tapi dia butuh jaminan bagaimana dia bisa dapat fee-nya Pak, oke? Karena begitu sudah kejadian kan susah Pak, ya kan? Ini menyangkut transaksi antar negara misalnya. Kan notarisnya kan juga nggak mungkin kita bisa travel sana sini, Pak. Nggak bisa travel lagi, Pak, sekarang, Pak. Orang bisa travel lagi. Sekarang bagaimana? Ini sekarang terkunci nih, Pak. Pak Edi mau jual propertinya di Singapura kepada Bang Syed yang ada di Hanoi misalnya, Pak. Oke? Nah, ini kan gimana, Pak? Kan, Pak? Waduh, ini ribet. Nggak mungkin kita bisa ketemu. Ketemu juga mau pakai lawyer yang mana, Pak? Ya, Pak? Ya kan? Betul. Oke? Nah, sekarang kan Vietnam juga nolak orang Indonesia karena bawa corona katanya, Pak. Ya kan? Yes. Oke, jadi gampang Pak. Ada blockchain maksudnya yang bisa bantu. Jadi rumusnya dibikin Pak, direkam, oke. Maka properti itu dijual dengan kondisi bahwa automatically akan ada escrow account yang dikunci di blockchain Pak. Di blockchain itu nanti ada refer ke bank karena beberapa bank sudah bisa membuka rekening dalam bentuk blockchain Pak. Jadi begitu ada transaksi Pak, otomatis Pak Edi punya kepentingan itu di-secure duluan Pak. Fee-nya, Pak. Jadi nobody can change it. Jadi itu semua ada kontraknya, ada e-signing-nya, semua sudah di situ, Pak. Luar biasa. Amerika sudah ke sana. Di Estonia malah lebih canggih lagi, Pak. Sudah orang bisa beli properti dengan Bitcoin, Pak. Luar biasa. Iya, blockchain juga sistem yang menjalankan Bitcoin. Gitu. Kalau di Indonesia di bank apa yang bisa kerjasama melalui blockchain, Pak? Belum ada. Tapi so far di negara-negara seperti Asia sudah mulai, Pak. Di Indonesia saya lihat, saya aware kemarin cukup menarik. Salim Group sudah beli yang namanya bank ada satu bank yang baru sudah dibeli oleh Salim. Mereka sudah mendeklarasikan sebagai digital bank, Pak. Yes. Ya, saya lupa namanya ada satu bank namanya, tapi bank kecil, tapi sudah dideklarasikan sebagai digital bank yang pertama, Pak. Luar biasa. Ya, ini blockchain. Jadi blockchain itu banyak digunakan sebagai kontrak, Pak. Kontrak penjualan, kontrak konsultan karena pertama transparan, once it's recorded, itu tidak bisa dirubah lagi oleh semua pihak dan itu harus jalan, Pak. Gitu, Pak. Bank Salim Group, Bank Ina ya, Pak ya? Iya, Ina Bank, ya. Luar biasa. Yang kedua AI, Pak, artificial intelligence. Saya pikir sudah banyak yang tahu lah, karena kan AI itu biasanya kerjanya dengan data, dia record data kita, dia record kita punya habit, Pak. Jadi jangan terkejut suatu hari Bapak begitu masuk mobil, Pak, maka mobil Bapak bicara, Pak Syenggiat, selamat pagi, Pak. Ini hari Rabu. Biasanya hari Rabu, Pak, jam 9 Bapak sarapan di rumah Tante Erni. Wah, gawat, Pak, ketahuan. Waduh, ini bisa kejadian, Pak. Karena mereka itu AI ini membaca kita punya habit kebiasaan dia rekam ya. Nah, itulah yang sekarang dilakukan oleh Gojek, oleh Grab, ya Pak, oleh Alibaba, Pak. Jadi mereka itu sebenarnya bisnisnya bukan antar makanan, Pak. Mereka bisnis data, Pak. Oke. Bapak bisa bayangkan yang saya ngomong, Pak, suatu hari dia bisa tahu ini orang. Kalau suatu hari saya mau bicara bahwa, kalau saya lihat sekarang pegang data, maka orang akan tanya ke saya, Pak Syenggiat, saya mau cari orang-orang yang usianya tidak antara 30 sampai 50 tahun, yang hobinya itu adalah golf, hobinya golf, dan mereka itu senang beli properti yang menghadap golf view, Pak. Wow, segmented banget itu, Pak.
Itu ada datanya karena mereka sudah belajari, ya kan? Karena Pak, karena mereka mengantar makanan di golf club, Pak. Iya, siapa aja di sana dan iya, kemudian recorded itu, Pak. Jadi suatu hari datanya akan mahal sekali, Pak. Mahal sekali data ini, Pak. Oke. Jadi makanya pemerintah juga kita dorong sebagai asosiasi terus mengembangkan yang namanya data center. Bagaimana kita juga memprovide teknologi internet yang lebih cepat, Pak. Bagaimana kita bisa tumbuh internet masih lelet begini, Pak. Pak, ya kan? Jadi infrastruktur harus dorong. Kita sudah kasih input kepada Menristek juga dan Kepala Bappenas juga sudah aware bagaimana justru pandemi ini sebagai pull factor, Pak. Bagaimana orang harus mendorong itu, Pak. Kalau 3D printing saya pikir semua sudah tahu lah ya. Tapi sekarang 3D printing sudah masuk kepada ukuran yang lebih masif, Pak. Ya kan? Jadi di setting di komputer, desainnya segala macam, dan nanti tinggal diatur printnya di lapangan, Pak. Itu cepat sekarang. Virtual reality, Pak. Virtual reality adalah suatu visualisasi daripada proyek properti kita menggunakan teknologi. Ya kan, jadi kita tidak karena sekarang terbatas dengan jarak dan waktu, maka Pak Edi itu nggak perlu lagi kirim-kirim foto-foto gambar. Bapak cukup kirim link, maka customer kita akan lihat bagaimana di suatu properti keadaan di dalam, Pak. Ya kan, bahkan untuk properti yang belum dibangun malah, Pak. Jadi dibikin sampai exercise-nya adalah saya maunya marble-nya warna putih, warna krim. Kita bisa diatur, bisa disesuaikan sampai ke keinginan konsumen sebelum itu dibangun, Pak. Itulah dia kira-kira. Seperti arsitektur tetapi dalam bentuk visual reality atau 3D. Digitalization, sehingga saya mau desain rumah saya seperti apa, tinggal diplot warna seperti apa, oke, baru di. Iya, betul. Dikerjakan ya. Jadi ada virtual tour-nya, Pak. Tadi drone tadi sudah kita jelaskan. Internet of Things ini, Pak, prinsipnya itu adalah semacam sistem yang menggabungkan beberapa sistem, Pak, IoT, Pak. IoT ini lebih banyak ke robotik, Pak, robotik. Ya, robotik misalnya robot untuk membersihkan ruangan, gedung-gedung, ya kan? Mengantar makanan di hotel-hotel, Pak, ya kan? Memberikan advice keterangan suatu mall, informasi mall di hall mall kan. Kalau misalnya sekarang pandemi orang sekarang takut sama orang, maka dia pasang robot, Pak. Jadi di airport, di mall, jadi dia robotnya itu di tengahnya ada panel, tinggal kita pencet mau kemana, Bapak mau kemana, Bapak mau lihat apa, dia langsung jelaskan, Pak. Malah di airport di Jerman tuh udah langsung ada mobilnya, Pak, langsung bawa kita kemana, Pak. Disitulah. Tanpa driver? Ya, driverless. Driverless, ya? Ya. Luar biasa. Ya. Nanoteknologi ini lebih kepada ini, Pak, teknologi mikro, Pak, yang bentuknya atomik, tapi lebih kepada bahan material, rekayasa teknik untuk mengkreasi bahan material sehingga lebih hygiene dan lebih praktis, Pak. Ini di situ. Oke. Lanjut, Pak. Pak Edi, lanjut. Ya, tadi blockchain saya sudah cerita. Blockchain itu kerja dengan kriptografi, Pak. Oke. Jadi blockchain itu mereka itu tidak ada yang bagusnya. Kenapa saya bilang nggak bisa ganggu, Pak? Karena blockchain network itu nggak punya central authority, Pak. Jadi dia nggak bisa dikendalikan satu otoritas, Pak. Nggak ada lagi. Begitu kita sudah share up itu, Pak, maka sistemnya akan dikendalikan sendiri, Pak. Dan kita nggak bisa pecat dia lagi, Pak. Oh, saya mau fire Anda, I fire you. Nggak bisa, Pak. Karena dia sudah kita sudah pakai jasanya. Bapak ngomong A ya A, B ya B. Jadi buyer dan seller itu nggak bisa dispute lagi, Pak Edi. Jadi nggak bisa, oh saya mana ada bilang, Pak. Nggak ada bilang begitu, Pak. Bapak sudah tekan di situ, Pak. Ya, Pak. Kalau bisa ada transfer masuk ke rekening ini, maka rekening Bapak otomatis akan dapat misalnya 2%, 3%, sudah otomatis di situ, Pak. Gitu, Pak. Oke. Lanjut. Saya mau gambarkan sedikit tentang landscape-nya, scene-nya PropTech di Asia, Pak. Lanjut, Pak. Oke. PropTech ini sejak tahun 2013 itu menyedot investasi itu 60%-nya di China, Pak. Bapak bayangkan,
bagaimana mereka menerima 40% dari global protect funding, Pak. Dan itu tidak main-main, Pak. Investasinya sekitar hampir 5 billion USD, Pak. Ini ya datanya. Lanjut, Edi. Oke, next. Ini nggak begitu perlu. Saya cuma mau kasih tahu sekarang PropTech itu sekarang adalah satu startup. Pak Senyat, PropTech itu juga sama dengan startup, Pak. Startup tapi di bidang properti, Pak. Jadi Anda lihat bagaimana di tahun 2009 PropTech itu menyedot investasi sekitar 14 billion USD di dunia. Lanjut. Ini terlalu kecil. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Nah, ini datanya, China sudah 41%, Indonesia masih kecil sekali, Pak. Baru masih satu garis, Pak. Nah, tugas itulah kenapa saya bentuk yang namanya Indonesia PropTech Association agar kita bisa menghimpun para startup kita yang bagus-bagus, kita bisa memberikan guidance, karena semua startup itu, Pak, bahasanya memang gampang bikin startup, Pak, tapi tidak semua startup itu bisa diaplikasikan di market, Pak. Betul nggak? Karena banyak sekali yang masih cuma teori saja, tapi dalam prakteknya tidak begitu useful, berguna. Lanjut. Ini adalah numbers daripada PropTech companies di dunia. Kita lihat China paling banyak 144, Jepang juga sama, India juga ada, karena India kan ada Silicon Valley-nya di Bangalore, Pak. Sangat cepat berkembangnya. Dan kita cuma ada 8. Lanjut. Ini adalah PropTech yang urusan membangun itu ada sekitar porsinya sekitar 16%. Teknologi di bangunan. Teknologi beli itu ada sekitar 22%. Manajemen properti itu masuk ranah PropTech yang paling besar 33%. Sisanya adalah rent and sell. Lanjut, Pak. Pak Edi, lanjut. Asia Tenggara. Lanjut, silakan, Pak. Oke. Nah, kita ini tidak akan bisa berkembang tanpa government support, Pak. Kalau lihat adalah Hong Kong government. Untuk yang namanya dewan yang untuk inovasi pengembang gas dilakukan. Dan bahkan sudah memberikan dana hibah untuk pengembangan teknologi PropTech ini sekitar 2 miliar US, Pak. 2 billion. Government Singapura apalagi? Ya kan, mereka sudah punya Smart Nation Initiative 2018. Yang mereka mulai, setahu saya, di Singapura itu ada namanya URA, Pak, pasalnya Urban Redevelopment Authority, Pak. Jadi semacam tata kotanya, Pak. Karena kan Singapura itu kecil, Pak. Tapi ini level nasional. Mereka di gedung ini ada mapping, ada miniatur seluruh Singapura, Pak, pasalnya. Jadi Bapak bisa bayangkan sekarang mereka mau bikin mapnya dalam bentuk digital, Pak. Digital. Jadi besok-besok kita kalau ke sana, kita kalau mau lihat misalnya Garden by the Bay, itu tinggal klik saja, Pak. Itu fotonya bisa muncul, Pak. Nanti bentuknya mungkin seperti hologram, Pak, pas lihat arahnya ke sana. Sedemikian canggihnya, Pak. Jadi mereka sudah punya digital map sekarang, Pak. Lanjut. Korea Government itu juga membentuk suatu agensi untuk mensupervisi urusan PropTech ini, terutama pengembangan teknologi untuk robotik, AI, dan biologi. Jadi malah sudah menyumbang sekitar 33,6 juta US untuk pengembangan ini, Pak. Di kita masih mendorong minimal dikasih insentif lah, Pak, minimal bebas pajak, itu udah bagus sekali, Pak. Lanjut. Ini tadi saya katakan bahwa bagaimana China startup-nya itu bisa menyedot sampai 41% dari 14 juta US miliar US yang sudah digelontorkan, Pak. Lanjut. Ini sekarang di India. Mereka sudah
market India itu besar, karena maka populasinya kan luar biasa juga, Pak. Hari ini kan, Pak. Kedua sesudah China. Maka ekonomi realisasi mereka itu sudah bisa menyebut 1 triliun di tahun 2030. Oke. Lanjut. Next. Dan di India itu ada Bengaluru. Bengaluru adalah apa namanya Silicon Valley-nya India. Lanjut. Pak Edi? Oke. Lanjut, ini contoh-contoh apa namanya company startup-nya yang ada di China dan di beberapa dunia. Lanjut. Ini juga nggak begitu penting. Kalau kita di China, kita lihat bahwa yang belum begitu jenuh itu di propteknya di bidang di subsektor residential adalah home decor, marketplace, search, listing, share housing and apartment, semacam co-living gitu. Kalau di bidang komersial, real estate malah yang masih kurang itu adalah sewa, aplikasi untuk sewa, co-working, dan hotel short rental management seperti OYO gitu. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Ini karakteristik daripada PropTech di Asia. Jadi yang menonjol adalah sekarang bagaimana kita mengembangkan new verticals, PropTech seperti virtual reality, blockchain, dan AI. Yang kedua menurut saya yang penting adalah smart city development driven by data, Pak. Karena kita sebenarnya Bappenas itu punya program 100 pengembangan 100 kota-kota pintar, Pak, smart city. Dan itu kalau smart city kan kita nggak bisa cuma ngomong smart city, nggak cuma bicara tentang lampu merah yang otomatis diatur oleh sistem. Tapi juga kita harus bicara tentang data, Pak. Korea hari ini, Jepang dan Korea dan Taiwan hari ini mereka kenapa bisa dengan cepat menghempang yang namanya penyebaran daripada pandemik ini, COVID ini, Pak. Karena mereka punya smart city development driven by data, Pak. Jadi dengan cepat mereka tuh bisa mengidentifikasi, suatu klaster misalnya. Saya pengen tahu di daerah misalnya di daerah Medan Baru itu ada berapa orang yang umurnya di atas 60 tahun, Pak. Pak saya ingat. Yes. Maka smart city itu bisa bicara, di daerah ini, kalau saya jadi wali kotanya misalnya, saya kan juga harus bikin pemetaan di daerah mana yang penduduknya itu yang rentan terhadap COVID, Pak. Betul nggak, Pak? Yes. Maka kita akan cari orang-orang yang umurnya di atas 60, benar nggak, Pak? Yang rentan. Ya itu yang harus kita selamatkan duluan sebelum mereka kena, Pak. Karena mereka lebih rentan, Pak. Nah, data yang bicara, Pak. Langsung muncul, Pak, donasinya, Pak. Yes. Yang Bapak maksud adalah di atas 60 tahun, maka ada di daerah Medan Baru yang jumlahnya misalnya 20.000 orang, Pak. Nah, itu kita sudah bisa bikin suatu antisipasi sehingga tidak terjadi klaster-klaster baru. Itulah bagaimana Korea itu berhasil, Pak. Menghempang ini karena dia cegat benar-benar ini ya, penyebaran pandemiknya, Pak. Luar biasa. Dengan pemetaan populasi, Pak. Itu kan juga smart city, Pak. Jadi smart city bukan cuma sekedar lampu-lampu yang kelap-kelip itu, Pak. Enggak, Pak. Smart city lebih jauh dari itu. Bagaimana energi itu diefisiensikan, dikontrol. Jadi misalnya ada suatu gedung, kita bisa lihat malam hari gedung mana malam hari yang justru lampunya masih hidup, Pak, di dalam, Pak. Padahal orangnya nggak ada. Itu bisa dimatikan dari sentra pengendalian operasinya, Pak. Jadi itulah bagaimana teknologi itu mengontrol konsumsi energi, gitu. Oke, yang terakhir adalah milenial juga penting untuk diakomodir, Pak, karena cukup besar di kita, dan sekitar 30 juta orang. Dan ini kan anak sekarang kan hobinya itu kan teknologi. Jadi kalau misalnya kita bisa menjelaskan properti melalui handphone, saya pikir itu mereka akan nangkap itu, Pak. Daripada mereka harus baca koran, ya Pak. Iya. Jadi nggak ada lagi. Sekarang bedanya milenial dengan kita adalah mereka mencari apa yang mau mereka baca, Pak. Iya. Jadi, di zaman dulu adalah kita dipaksa untuk baca sesuatu yang kita nggak suka, Pak. Itu di koran, Pak.
yang masih hard copy, Pak. Ya, Pak, Setuju ya kan? sekali. Sekarang optional, Pak. Ya. Iya, karena ada internet. Lanjut. Ini data saja, nggak begitu penting. Lanjut. Nah, kalau kita bicara PropTech, maka kita adalah bicara ekosistem, Pak. Jadi nggak bisa hidup sendiri, Pak. Mulai dari pendanaannya, mulai daripada PropTech Lab-nya, sandbox PropTech-nya. Jadi nanti ini step ya Pak ini. Kita sudah misalnya kita sudah mau mencari dana nih Pak. Maka kita harus masukkan idenya itu di PropTech Lab Pak untuk diobservasi dulu Pak. Ya Pak. Mencari suatu kolaborasi. Mencari investor ya Pak. Iya. Kita masukkan lab dulu, kita analisa produknya startupnya aplikasinya bagus atau enggak, ya kan Pak? Solusinya mengena enggak ke pasar, ditangkap enggak sama orang, ya Pak. Jadi habis itu kalau sudah lewat itu kita masuk ke sandbox Pak. Sandbox itu sudah mau matang nih Pak. Ya kan? Jadi physical innovation. Jadi barangnya secara fisik itu kita tes Pak. Kita panggil calon user kita tunjukin demonya, kita coba memvalidasi ide-idenya apakah ini cocok nggak Pak, ya Pak. Jadi jangan sampai nanti aplikasi yang Bapak bikin Pak nanti pada akhirnya tidak ditangkap oleh pasar Pak, gitu Pak. Ya kan? Banyak biaya. Iya biaya, waktu, Pak. Sama seperti ibarat orang menggambar melalui arsitek Pak. Arsitek itu kalau diminta gambar kan memang canggih-canggih Pak, ya Pak, ya kan? Setuju. Canggih-canggih dan indah-indah. Tapi saya selalu tanya, Anda hitung nggak cost-nya membuat bangunan ini? Ya kan? Ya. Atau yang kedua, kapan BIP-nya, Pak? Ya, Pak. Nah, itu yang kadang-kadang... Memang dia tertarik dan dia hobi terhadap desain. Uangnya banyak, nggak apa-apa ya, Pak? Iya, tapi kan belum tentu itu bisa diterima oleh bisnis, Pak. Karena masyarakat, yes. Iya. Satu, yang kedua juga mungkin BIP-nya jadi lama, Pak. Karena investasi begitu besar. Nah, habis itu kita masuk pada akselerator, Pak. Ya, kita mencoba mempercepat prosesnya dengan melakukan modifikasi, dan terakhir kita konekkan dengan para founder kita Pak. Jadi nah, itulah ekosistem, lingkaran ekosistem daripada suatu startup. Lanjut. Jadi intinya kita ini adalah menjembatani antara fund dengan startup. Gitu, Pak. Ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini. Jadi begitu itu sudah dibentuk ekosistemnya, startup yang sudah bisa diterima, maka kita coba akan mencari corporate partner yang menjadi partner kita. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang kita bicara accelerator, Pak. Jadi, tailor innovation itu penting. Jadi, inovasi yang memang kita sesuaikan dengan maunya pasar, Pak. Habis itu baru kita kepada market training, Pak. Lanjut. Dan itu juga selain itu kita juga bikin training sehingga orang tahu bahwa kita bisa membantu menjembatannya antara pemain-pemain real estate dengan para inovator dari PropTech application ini, Pak. Lanjut. Nah, contoh PropTech yang lain adalah kita tahu bahwa sekarang kalau properti itu kan ada valuer, Pak, ya. Kalau di Indonesia itu namanya KJPP, konsultan jasa penilai, Pak. Oke. Nah, sekarang dengan PropTech ada disruption di mana kita harus berhadapan dengan yang namanya automated valuation model, Pak. Jadi itu nggak seperti kalau yang menilai seperti apa ya? Konsultan atau bagaimana? Konsultan kan sekarang kan personal, Pak. Itu is a skill, Pak. Itu profesional yang disertifikasi oleh dirjen di Menteri Kementerian Keuangan untuk memberikan, misalnya Anda pengen tahu rumah Anda itu nilainya berapa, ya kan? Gedung ini nilainya berapa? Itu kan ada jasa penilainya, Pak, KJPP, Pak. Tapi sekarang sudah ada yang baru disruptif. Itu adalah automated valuation model, Pak. Nggak perlu lagi butuh orang, Pak. Nggak butuh orang. Jadi ini sekarang sudah kejadian di Hong Kong, dan di Hong Kong sudah dilakukan automated valuation model, Pak. AVM. Analysis data, tentunya dengan data, Pak. Jadi
Kalau Anda mau menilai suatu gedung karena data mereka itu sahih dan cukup canggih, maka mereka bisa jelaskan sekarang kira-kira gedung Anda itu sekarang harganya berapa, mereka sudah tahu Pak, tanpa harus mengirim lagi KJPP untuk tinjau ke lapangan, foto-foto nggak perlu lagi Pak. Lanjut. Ini institusi, mohon maaf sebentar, Ya. institusi swasta atau belong to government? Ini aplikasi Pak. Aplikasi ya, berarti swasta yang Iya, menyediakan jasa. Swasta yang menginisiasi. Tapi sekarang jasanya, model ini, teknologi ini sekarang sudah diadopsi oleh Hong Kong Shanghai Bank dan Bank of China di Hong Kong, Pak. Dan diakui oleh pemerintah, Pak? Ya, mereka sudah punya regulatornya, Pak. Betul. Ini sangat penting. Misalnya Anda mau beli properti di Hong Kong, Pak. Kan sulit sekali kan, Pak. Harus cari cari valuernya, telepon, jelaskan Pak, email segala macam Pak. Tapi kalau dengan ini Pak, itu pekerja Bapak itu sudah dengan cepat sekali. Minimal ini akan mempercepat yang namanya due diligence dari Bapak, dari pasien misalnya Pak. Betul nggak Pak? Jadi kita kan mau lakukan pre-survey kalau mau beli properti Pak, ya Pak. Comparison data lah Pak ya mungkin ya. Betul. Jadi sebelum kita melangkah mau beli atau enggak, kita sudah bisa bandingkan. Nah sekarang di lokasi ini propertinya sekian, ya Pak. Yes, di lokasi ini propertinya sekian. Tapi yang ini dekat dengan stasiun, yang ini enggak, ya Pak. Tapi yang gedung ini gedung baru Pak. Dari situ kita sudah bisa dengan cepat mengambil keputusan Pak. Lanjut. Ini dia Pak. An automated valuation model is a mathematically based computer software program that produce an estimate of market value based on market analysis of locations, market conditions, and real estate characteristics from information that was previously and separately collected. Tapi dia tetap kerja dengan data, Pak, pasiennya. Datanya, jadi tetap ada sampling, data yang semua sudah didata di daerah properti-properti di sana itu. Mereka tinggal bermain dengan angka. Dipetakan aja ya. Mungkin kerjanya mirip seperti yang dilakukan bank dan appraisal, cuman mereka disistemkan data-datanya, ada perbandingan, ada NJOP dan sebagainya. Betul. Data itu di-report dan kemudian disajikan secara more or less ya Pak. Betul. Jadi di saat pandemik pun mereka sudah bisa tahu dropnya sekarang berapa persen ya. Tinggal diambil parameter makronya dulu Pak. Ya Pak, secara umum commercial property kita dropnya sekian persen misalnya Pak. Ya Pak, ya kan? Ya. Tapi di daerahnya seperti nanti akhirnya seperti saham ya. Misalnya, ini ada yang turun secara makro turun berapa persen gitu. Tapi ya misalnya tapi drop, tapi yang di sini kemarin masih ada transaksi dengan nilai sekian Pak. Mereka catat Pak. Itu nanti akan diolah lagi untuk sebagai materi pembanding Pak di situ Pak. Okay. Ini sangat mempercepat. Tapi bukan berarti bahwa jasa penilai itu hilang enggak Pak. Justru mereka itu didorong untuk memakai teknologi Pak dengan cepat. Yes. Mempermudah lah. Klik aja kan more or less kan misalnya survei jalan yang sama, lokasi gang yang sama, atau protokol jalan yang sama, itu more or less sudah sama. Kecuali memang ada hook dan dia dekat dengan pusat keramaian dan sebagainya, itu bisa menjadi nilai tambah. Jadi inilah indikasi Pak, indikasi. Yes. Oke. Ini barang baru Pak untuk Indonesia Pak, belum luar ini. Luar biasa. Pak. Okay. Sembari nanti menunggu presentasi selesai dari Pak Rusmin, saya ingin sampaikan kepada peserta webinar live di Zoom, ya silakan bertanya ya, silakan sudah mulai mencatat dan kemudian selesai presentasi nanti boleh ditanya melalui grup chat di sini. Pak Rusmin akan menjawab ya kan dengan pengalaman pengetahuan internasional 50 negara dan di Indonesia juga akan sesuatu yang sangat inspiratif ya. Dan kemudian untuk para yang mengikuti live dari Tribun News dan Transvision Channel bisa Pak Edi biasanya WhatsApp ke nomor berapa ya Pak Edi? 081 yes 162 081 162 09088 081 162 09 bentar kita tampilkan ya. Bagi yang live dari Tribun Medan dan Transvision yang mau bertanya silakan WA ke 081 162 09 088. Yes, ya. Sekali lagi 081 162 09 088. Yes, ya. Terima kasih. Silakan ya bagi yang ingin bertanya.
Silakan Pak. Oke, kita tampilkan lagi slide-nya. Sorry, tadi terputus. Ya, saya coba cepat ya Pak. Jadi bagaimana cara kerja FVM Pak? Jadi mulai transaksi, financing, accounting, transaction, audit, insurance, appraisal process design, dan REM-nya semua itu direkam Pak. Jadi dari sana dia bisa menjawab. Oke. Lanjut. Next slide. Oke. Ini blockchain, tapi tadi sudah kita bahas Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Oke. Lanjut. Oke. Ini case study blockchain sudah dipakai di China dan termasuk juga mortgage valuation system. Mereka pakai semua valuasi properti yang masuk di KPR Pak. Mereka simpan di data blockchain Pak. Luar biasa. Ya, jadi akan mempercepat proses administrasinya. Jadi yang tadinya butuh mungkin ratusan orang, sekarang mungkin cuma butuh puluhan orang, Pak, karena sudah dibantu oleh blockchain system. Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Yes. Lanjut Pak. Ini saya mau masuk gambar-gambar, Pak. Lanjut. Oke, share. Lanjut. Silakan. Ini partner saya. Nah, milenial, Pak, yang inflation ini kan penting. Ini penting. Kita punya sekitar 24 juta milenial di Indonesia kalau nggak salah hari ini. Yes. Nah, milenial itu adalah orang-orang yang berumur dari 18 sampai 35. Karena banyak yang belum tahu Pak Seniat. Yes. Kadang-kadang juga masih orang yang seperti saya ABG, abang belum gocap, masih merasa milenial Pak. Karena saya sudah bukan milenial lagi karena itu milenial maksimal di 35 Pak. Iya. Lanjut. 80 sekian sampai 90 sekian. Yes. Ya, mereka itu maunya apa Pak? Wah, milenial itu gampang Pak. Mereka itu biasanya adalah orang-orang yang seperti anak saya Pak. Anak saya kalau dia belajar Pak, dia ada 3 laptopnya Pak. Satu PC-nya itu adalah online. Yang kanan itu dia main game Pak. Oke. Ya, satu lagi handphonenya chatting sama pacarnya Pak. Saya lihat sendiri Pak. Jadi ketiganya dilakukan bersamaan. Iya, gila Pak. Anak-anak zaman now. Jadi dia lagi online school, bikin studi online school nih Pak. Kanannya itu adalah game, dia tetap main saya nggak tahu yang game terbaru ini apa. Ya, game terbaru online. Yang kanannya dia chatting sama pacarnya Pak. Itulah sekarang multitask. Jadi banyak satu orang bisa banyak talentanya Pak. Ya kan Pak? Dan mereka itu selalu connected by technology. Ya. Tentunya dari sosial media, Facebook, semua macam Pak. Ya Pak. Yes, setuju. Tech savvy, instant gratifications, mereka maunya nyaman, work-life balance, kolaboratif, dan transparan, Pak. Itulah milenial, Pak. Kalau kita tidak bisa memahami karakter ini, maka kita tidak akan pernah bisa masuk kepada pasar mereka, Pak. Setuju sekali. Ya, oke. Dan jualan hari gini jangan lagi cerita tentang brosur. Gue kirim brosur. Aduh, hari gini bos ya. Gue kirim link aja kali gitu kan. Yes. Di China, Pak, kan mereka punya WeChat, Pak. Saya lihat sendiri bagaimana mereka beli properti yang mungkin kalau kita hitung uang kita 3 miliar hanya dengan pencet-pencet, Pak. Luar biasa, Pak. Dia beli properti depan saya, Pak, dengan pencet, Pak. Di WeChat. Lanjut. Nah, mereka itu apa? Share ekonomi, co-working, co-living, maunya bareng-bareng, Pak. Ya kan? Pop-up store, technotainment, itulah milenial, Pak. Lifestyle-nya, Pak. Ya. Pop-up store Bapak tahu kan, Pak? Kayak model-model si boba, Pak, ya, gitu ya, gitu-gitu ya. Lanjut. Nah, proptek yang lain adalah modular housing, Pak. Saya mau cerita bagaimana teknologi pembangunan properti itu juga adalah masuk ranah proptek, dan itu sangat membantu karena kita akan menghemat dari sisi biaya dan dari sisi waktu, Pak. Yang tadinya itu butuh 8 bulan, 6 bulan, tapi dengan modular housing kita mungkin cuma dengan 3 bulan proyek kita sudah jadi duit, Pak, jadi uang. Karena sudah siap, sudah bisa serah terima dan sudah bisa KPR. Lanjut. Nah, ini misalnya offsite modular dan prefabricated system, Pak. Ya. Factory production, supply chain BIM design juga pakai BIM, Pak, BIM. Dan harus sustain dan berbasis energi yang independen, Pak, dengan solar roof misalnya, Pak. Ini semua teknologi yang akan membuat kita lebih gampang dan lebih hidup lebih punya standar dan tentunya dengan harga yang lebih murah dari sisi maintenance dan lebih nyaman. Lanjut.
Immersive entertainment space. Nah, ini zaman now ini. Yang apa namanya? Entertainment space zaman now. Lanjut, Pak. Nah, kita lihat bagaimana 3D, 4D, 3D, ada holographic display sekarang sudah dimainkan di panggung-panggung entertainment, Pak. Lanjut. Nah, kita lihat movie IP experimental space dengan ini apa namanya? Dengan gadgetnya VR, 3D, mereka bisa ini sudah 4D malah. Jadi seakan-akan kita juga duduk di kapal Titanic Pak Sengit tadi. Jadi kita bisa merasakan mungkin kita merasakan wah si Leonardo DiCaprio cuma di ujung situ duduknya, kita di sini Pak. Feelingnya dapat ya Pak ya? Dapat. Jadi kita merasa memang sudah dalam Pak kapal itu Pak, ya Pak, ya kan? Luar biasa. Ya. Lanjut. Laser aquarium Pak, ini sudah tidak asing lagi di Tokyo, di Korea, di Shanghai dimainkan Pak. Ke depan rumah gak usah ada akuarium lagi, gak ada ikan live lagi Pak ya, tembak visual aja. Lanjut. Ya, ini ya apa yang zaman now tapi sekarang pandemik sudah elektronik musik Pak. Ini sudah ada lah di Jakarta. Lanjut. Oke. Space experience Pak. Jadi inilah apa namanya orang bisa diajak untuk apa namanya masuk ke suatu space yang dia bisa merasakan pengalaman masuk di space itu kecil besar dimanapun juga dengan teknologi Pak. Lanjut. Oke. AR, VR gaming, augmented reality dan virtual reality Pak. Ini dia. AR itu yang sebelah kiri Pak. Dia sentuh muncul Pak dinosaurusnya Pak. Itu AR Pak, augmented reality Pak. Jadi Bapak bayangkan di Singapura Pak, mereka lagi bikin peta seperti ini di meja, oke? Kalau dia mau klik Singapore City Hall, dia tinggal klik, muncul gedungnya Pak. Hologramnya muncul Pak. Langsung muncul seperti ada tampilan di iya, gitu, tapi dalam bentuk laser. Iya, betul. Itu yang sekarang mereka lakukan. Sudah mau selesai Pak. Luar biasa. Luar biasa. Artinya, itu kan sebelumnya kita hanya ada nonton di film Star Wars seperti itu. Hari ini menjadi kenyataan ya. Iya sudah dan Bapak bayangkan begitu ini kejadian maka mereka adalah yang pertama menerapkan augmented reality di mapping tata kotanya Pak. Pak. Luar ini biasa. Kan tidak hanya jadi informasi untuk para stakeholder pembangunan, tapi juga bisa jadi tourism attraction Pak. Betul nggak Pak? Luar biasa. Antri Pak. Ya kan pengen juga tahu kan Pak. Pak. Ya kan? Yang kalau sebelumnya hanya ada peta-peta biasa ini. Iya. Kalau Anda masuk ke URA Office Urban Redevelopment Authority, maka mereka punya semacam galeri yang akan menggambarkan bagaimana Singapura tumbuh dari tahun 60 sampai hari ini, Pak. Ada videonya, Pak. Semua foto-fotonya lengkap. Dan hari ini saya baru tahu bahwa mereka sudah punya bunker, Pak, yang dalamnya itu sudah 400 meter, Pak, bunker untuk isi makanan. Kalau suatu hari kejadian mereka sudah punya, Pak. 40 meter di bawah permukaan. 400 meter, Pak. 400 meter. Mereka itu sudah punya bunker yang untuk isi makanan logistik. Kalau ada kejadian ada apa-apa, ada disaster, ada perang, mereka sudah siap, Pak. Luar biasa. Ya, kalau ada waktu, Pak, kita sama-sama ke sana, saya tunjukin tempat-tempatnya, Pak. Oh, siap, Pak. Saya mesti mudah-mudahan pemetaannya sudah jadi. Lanjut. Siap. Oke, luar biasa. Lanjut. Habis ya, Pak? Masih ada? Ya, udah selesai. Udah ya. Oke, terima kasih Pak Rusmin yang luar biasa memberikan pemaparan tentang property teknologi, PropTech ya. Di sini saya melihat bahwa industrial property sudah masuk ke teknologi di mana ada blockchain dan kemudian ada VR, augmented reality dan kemudian beberapa teknologi drone ya yang dipakai supaya nanti bisa mempercepat dari segi infrastruktur, fasilitas maupun media komunikasi yang sebelumnya kita masih one to one untuk komunikasi presentasi secara offline. Di sini dengan virtual reality dan drone, fungsi marketing, komunikasi, branding dan sebagainya itu sudah sangat terbantu karena sekali lagi pandemi ini memaksa kita untuk berubah banyak tentang hal properti di bidang teknologi. Nah ini Pak, sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang live melalui Zoom maupun yang live melalui Tribun Medan, Transvision Channel, saya ingin bertanya kepada Pak Rusmin. Pak Rusmin, di Indonesia kan dampak properti teknologi
kan itu ada dampaknya terhadap infrastruktur, kemudian jaringan, ya, kemudian government support. Bapak melihat dari segi misalnya yang paling berdampak itu aspek apa yang seharusnya kita udah mulai jalankan sehingga bisa melayani customer dengan baik, dari residential, kemudian apakah komersil, kan infrastruktur real estate ini kan ada residensial, ada komersil, dan kemudian ada infrastruktur industri, kawasan industri, maupun ekonomi khusus. Yang paling cepat harus diimplementasikan properti teknologi supaya kita dapat melayani customer, melayani masyarakat dengan baik, dan tentunya lebih efisien, atau tidak, Pak? Biasanya seperti apa? Mulai dari mana? Ini kan cost-nya tinggi nih, Pak. Kalau kita bicara itu, maka kita bicara tentang yang teknologi subsektor properti yang memang sifatnya itu apa namanya? Fisikal ya. Fisikalnya dibutuhkan oleh banyak orang, Pak. Betul nggak, Pak? Yes. Yeah. Okay. Apa itu hari ini adalah mall? Yeah. Okay. Retail mall, karena retail mall itu sekarang kasihan sekali kan, Pak, sepi. Yes. Mau nggak mau sekarang kita harus memakai teknologi menjawab keraguan orang untuk ke mall, Pak. Setuju sekali. Ini properti teknologi tech prop ini apa yang bisa dilakukan untuk industri mall? Ya, kita bahas mall dulu di komersil dan di building di mall ini, Pak. Iya. Jadi sebenarnya ada satu teknologi, misalnya sekarang kan mall itu kan supaya tidak crowded kan dia dibatasi, Pak. Ya, untuk mengukur ya 50% yang masuk dan sesuai dengan space supaya nanti kalau udah masuk visitornya udah 50%, dia akan minta the next visitor untuk waiting ya. After ada yang keluar belanja, nonton sih masih belum sih. Ada belanja, mungkin ada yang makan, ya secara physical distancing, protokol kesehatan, mereka keluar, baru diizinkan yang lain masuk. Itu bagaimana Bapak menilai dengan? Tapi kan kalau Bapak, masa Bapak suruh satpam hitungnya Pak, kan capek, Pak. Ya pasti, ya. Ini teknologi ya. Iya, jadi ada kamera infrared, ada infrared kamera yang bisa menghitung orang di satu ruangan, Pak. Jadi kameranya dipasang beberapa, dia pengen tahu. Oke, sekarang saya pengen tahu sekarang di ruang bawah di konses itu sekarang ada berapa orang, Pak? Jadi langsung dapat, Pak. Langsung dapat. Auto detection ya itu ya, dengan langsung dapat, langsung head count-nya langsung dapat berapa orang, dan mana yang suhunya, Pak, di atas 37 langsung dapat, Pak. Dan kalau bisa ya memang sekarang sudah eranya touchless ya. Jadi Jadi ada satu teknologi yang dia bisa menghitung kepala orang, berapa orang di satu ruangan, termasuk juga mendeteksi suhunya, Pak. Langsung di situ. Jadi mana yang kira-kira sudah di atas 37 langsung diambil, Pak. Itu sudah dan bisa sekalian hitung di seluruh gedung itu sekarang ada berapa orang, Pak, langsung itu, Pak. Jadi satpam nggak usah lagi pusing. Jadi tinggal atur recycle-nya aja, Pak. Kalau di residensial bagaimana penerapan dari PropTech ini, Pak? Apa yang Bapak bisa lihat yang kita bisa lakukan terhadap perumahan tinggal? Ini kan paling banyak ini, Pak. Residensial itu selain pengukuran suhu otomatis di pintu masuk, barcode otorisasi masuk itu melalui barcode, ya, Pak. Kan misalnya ada beberapa perumahan apartemen building yang sudah melakukan praregistrasi sebelum masuk, Pak. Oke. Jadi ada sistem. Saya mau ketemu Syang Yat, masuk. Saya mau dulu ya. Saya masuk dulu ke portalnya, daftar. Saya mau ketemu Syang Yat di lantai 3 nomor 306 misalnya, Pak. Udah muncul itu, Pak. Nanti kalau Bapak sudah otorisasi, dia akan kasih barcode. Jadi Bapak tinggal datang, tinggal tunjukin barcode-nya, tinggal feed, Bapak sudah bisa naik, Pak. Luar biasa. Gitu, Pak. Jadi tentunya juga mereka menggunakan robotik untuk bagaimana menyebar yang namanya disinfektan, Pak. Betul, Pak. Oke. Pak, ini mungkin ada yang mau ditambahkan atau ini ada pertanyaan yang masuk ya, mungkin dari Tribun atau Transvision ya. Antara Transvision atau Tribun Medan, memang tidak disebutkan, dari Pak Iwan ya. Yes, Pak Iwan, silakan. Teknologi yang sudah dipaparkan oleh Pak Rusmin seperti blockchain, AR, VR gitu, sudah masuk tahap apa, Pak, di Indonesia? Apakah sudah ada developer di Indonesia yang melakukannya? Iya,
Kalau blockchain mungkin belum, karena itu sangat rentan dengan regulasi, Pak. Regulasi, betul. Ya, 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 ya. Tapi saya lihat abang kita, Bang Mardigu sudah post yang namanya Imani, Pak. Ya kan? Luar biasa. Semoga bisa. Abang Sontoloyo kita sudah post yang namanya Imani, Pak. Ya, ya, Pak. Bagaimana supaya Imani dipakai, Pak? Itu basisnya juga blockchain, Pak, sama, Pak. Ini sepertinya Pak Edi perlu undang Pak Mardigu ya. Oke. Sontoloyo ya. Kita siap untuk ditantang ilmunya, Pak. Luar biasa. Jadi dorong. Tapi kalau AI, Pak, itu sudah, Pak. AI sudah, IoT sudah. IoT itu kayak Internet of Things itu bagaimana kita bisa booking, misalnya booking hotel, oke, dengan nyaman, oke, dengan gampang. Mana kapan kita mau isi, kapan enggak, langsung dari awal kita tentukan, Pak. Apa harus ketemu orangnya, Pak? Ya kan? Datang tinggal ambil kunci, Pak. Oke. Yang kedua, kalau kamar itu nggak ada orang, otomatis sama AC-nya akan mati. Kalau kita masuk, maka otomatis lampunya akan hidup, Pak. Oke. Dan juga kita bisa mengontrol, kan ada apps, Pak, ada handphone, Pak. Misalnya Bapak mau minta pembantu bersihkan rumah Bapak, Pak. Bapak di Medan, unit Bapak itu yang di Dharma Wangsa itu, Bapak mau kirim orang, Pak, ke sana. Tinggal dibuka via gadget ya, Pak? Iya, Bapak tinggal kirimkan barcode-nya, dia tinggal scan, dia masuk, Pak. Oke? Nah, di sana ada CCTV, dia ngapain Bapak sudah tahu, Pak. Ya, Pak, ya kan? Waktu mau keluar, Bapak dia telepon Bapak lagi, Pak. Bos, udah siap nih mau keluar. Bapak kirim lagi code-nya, Pak, dia keluar, Pak. Yes. Itulah IoT, Pak. Oke, Pak Rusmin, tentunya itu kan yang bersifat dengan teknologi tentunya yang medium height ya, dengan developer maupun infrastruktur residensial yang menengah ke atas. Kalau yang menengah ke bawah, Pak, itu penerapan katakanlah yang residensial atau rumah tinggal yang masih lantai bangunan ada bangunan dari langsung bukan high risk building, bukan apartemen, itu bagaimana penerapan IoT dan kemudian VR, apakah dampaknya? Pak, IoT itu kan, Pak, aplikasi ini kan nggak mahal, Pak. Kalau bisa bikin aplikasi, terus bisa nyambung ke internet, nyambung ke CCTV kan nggak mahal, Pak, sekarang, Pak. Dan itu bisa, kalau menilai berdasarkan analisis dari Pak Rusmin, itu akan menambah nilai value daripada sebuah properti. Karena Bapak kalau kita bicara properti, kita tidak hanya bicara beli bangunannya, Pak. Bangunan Bapak bisa bikin di hutan, Pak, dengan desain yang sama persis Pak istana, Pak. Bapak yang Bapak beli apa? Bapak yang beli kan lingkungannya, Pak, nyaman. Ya, Pak. Setuju. Security, Pak. Ya, Pak, number one, Pak. Nah, itu kan bisa diterapkan melalui teknologi, Pak. Termasuk juga mengontrol saya kan misalnya ada ibu-ibu yang takut panas, Pak. Waduh, aku nggak mau nanti kalau pulang nanti panas-panas, nanti gue gampar loh kan suaminya. Suaminya mau nggak mau harus bikin apps sebelum sampai rumahnya AC-nya udah hidup, Pak. Oh iya. Hidupin dulu AC-nya, ya masuk dalam bininya udah adem, Pak. Kalau nggak kena gampar, Pak, kasihan. Kan? Itulah teknologi, Pak. Pak Rusmin, kriteria daripada penerapan dari PropTech untuk saran lah Bapak yang ideal untuk rumah tinggal yang katakanlah adalah kompleks residensial itu minimal ada support teknologi seperti apa ya yang ini sebagai input sih bagi developer maupun visualisasi bagi para yang ingin memiliki rumah sehingga dia ada gambaran next-nya dari segi teknologi seperti apa untuk kedepannya yang bisa digunakan di lingkungan kita, Pak. Katakan misalnya saya ingin membeli rumah, Pak, rumah tinggal. Itu minimal teknologi apa yang bisa membantu saya menjadi nyaman? Itu tadi, Pak, yang pertama, Pak. Pertama itu ya harus yang pertama itu security, Pak. Security ya. Dan itu kaitannya dengan PropTech ya, ada scanning dan sebagainya. Kalau di kompleksnya. Itu di IoT, Pak, di IoT Internet of Things ya, Pak. Oke. Ya. No, things, ya. Pak Rusmin, ya mungkin ada pertanyaan dari saya ya. Saya kan bisnisnya broker properti ya, Era Ascot ya. Nah, ini dengan adanya teknologi ini, apakah ada pengaruh ke bisnis broker properti yang mungkin yang dulunya lebih konvensional gitu? Atau apakah kita yang harus beradaptasi gitu, Pak? Ya, Pak, saya sering bilang, Pak, Adobe
change or die, Pak. Bapak tinggal pilih, Pak, mau yang mana, Pak. Oh, ini maknanya berat sekali nih, Pak. Iya, ada orang yang masih itu aja, Pak, ini ya, Pak, yang dilakukan, Pak. Karena sudah habit, Pak Senggiat. Yes. Oh, kenapa? Oh, saya udah biasa. Bukan soal biasa, Bapak harus bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Kalau enggak, Pak, Bapak ketinggalan, Pak, ditinggal, Pak. Betul, Pak. Setuju sekali. Kan? Karena Pak Edi, Bapak bisnis kan bisnis properti, bisnis jasa. Kalau informasinya Bapak tidak dapat dengan apa yang fresh, Pak. Bapak you're not someone, Pak. Bapak nggak dianggap, Pak. Iya, Pak. Iya kan? Benar. Karena, jadi dengan teknologi justru Pak Edi bisa lebih meningkatkan skillnya Bapak, bukan saingan, Pak. Enggak, teknologi tidak akan membunuh pekerjaan manusia, Pak. Percaya, Pak. Yes. Teknologi itu membantu kita mendeliver suatu service dengan cepat, nyaman, dan ahli, Pak. Pak, precise. Yes. Itu bisa dipertanggungjawabkan, dan datanya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Pak. Itu yang penting. Yes. Okay. Saya lihat di sini kita ada Pak Michael Wirawan, abang kita. Welcome, Pak. Oh yes. Ya. Bapak, Pak Edi nanti tinggal kirim bill-nya, Pak, lagi, Pak, ya. Ada Pak Tony, Dr. Tony, Pak, ada senior saya, Pak, Inti, seorang pengamat, Pak. Luar biasa. Ya. Selamat pagi, Pak Dr. Tony. Ya, Pak Dr. Tony SH, ya. Betul. Mungkin Pak Sianit bisa memberikan pertanyaan tentang regulasi ya Pak saat ini ya Pak, ke Pak Rusmin, Pak. Yes, dari segi government, supporter apa yang sedang disosialisasikan, ya Pak Rusmin kan sebagai Vice President Real Estate Indonesia di hubungan internasional, tentunya ada sesuatu yang komparasi dari luar negeri dan kemudian dari dalam negeri yang kedepannya untuk support para pengembang, para masyarakat sehingga bisa menikmati rumah dan para pengembang bisa creating value for customer. Apa yang harus dilakukan, Pak? Regulasi apa yang pembangunan sejuta rumah itu bagaimana, Pak? Rumah itu adalah kebutuhan kan, Pak? Ya, saya pikir kalau kita bicara teknologi, Bappenas kan punya program yang namanya 100 Smart City, Pak, di kota-kota besar, Pak. 100 Smart City. Smart City, ya. Oke, penerapannya sebagaimana, Pak? Sehingga jadi penerapannya kan sebenarnya Pak Bappenas punya program yang sudah bekerja sama dengan Kemenristek, Pak. Tapi kan penerapannya juga tergantung pada wali kota bupatinya kan, Pak. Oke. Nah, penyakit kita kan begitu, Pak. Jadi bupati-bupati itu, wali kota itu ya onomnya seperti raja-raja daerah, Pak. Jadi susah, ya, Pak. Jadi masih tergantung appetite-nya para leadernya, Pak. Sebagai masyarakat biasa dan sebagai konsumen dan sebagai developer, apa yang harus kita lakukan untuk mendukung program pemerintah yang luar biasa ini? Saya pikir kita harus tidak hanya ngomong, kita sudah harus bisa mempraktekannya, Pak. Jadi biar lingkungan itu semua sudah kita kepung dengan dengan ekosistem yang sudah terbentuk, Pak. Jadi mau nggak mau pemerintah harus ikut kita, Pak. Ya, Pak. Ya kan? Sebenarnya kan ini kan banyak kota-kota itu kan sebenarnya autopilot, Pak. We don't need government actually, Pak. Ya kan? Dalam artian, Pak, Bapak pemerintahan ini kalau tidak mengganggu, udah syukur, Pak. Benar nggak, Pak? Ya, Pak. Yes. Kita bisa bisnis as usual sebenarnya, Pak. Tapi kalau misalnya kita jalan terus, Pak, mau nggak mau, ya pemerintah juga harus ikut support kita, Pak. Ya, Pak. Apalagi sekarang sudah tren yang namanya sosial media, semua bisa disoalkan di sosial media, Pak. Itu pemerintah kita sangat-sangat aware. Oke. Jadi saya selalu bicara dari big picture, Pak. Oke. Tentunya kota-kota itu, Republik ini kan, Pak, ujung tombaknya kota-kota dan kabupaten, Pak. Yes. Nah, kota-kota yang sudah masuk kepada smart, maka berapa banyak, Pak, yang kita bisa hemat, Pak. Dulu, 10 tahun lalu, kota Medan itu, Pak, biaya macetnya, Pak, biaya sosialnya itu sekitar 2 miliar satu hari, Pak. Itu biaya mungkin energi dan sebagainya. Iya, minyak, gasoline yang terbuang, orang sakit, Pak, waktu yang terbuang, Pak. Oke. Hari ini saya pikir sudah 20 miliar. Jakarta itu 10 kali lipatnya, Pak. Bapak bayangkan, Pak, kalau dengan Smart City. Smart City itu kan sebenarnya simple, Pak. Ya, oke, bukan cuma soal ERP, ya kan. Tapi misalnya kita mau ke satu daerah, langsung kita buka map di situ di handphone kita. Wah, ini kan sudah ada, Pak, Google. Ini merah, ada traffic ini, ada di sini yang lancar, di sini yang enggak, Pak. Pak, kan itu kan sudah termasuk juga Smart City development. Dan itu yang seperti ini harus dikembangkan. Bagaimana juga lampu-lampu jalan itu bisa dikontrol, trafficnya bisa dikontrol, Pak. Ya, Pak.
Kalau saya pernah ke suatu kantornya Hankook Group di Korea, Pak. Yes. Mereka sudah terapkan yang namanya teknologi. Jadi wali kotanya, Pak, itu ada panel begitu bangun pagi di kantornya ada panel. Dia mau tahu saya pengen tahu sekarang penduduk saya itu paling banyak sekarang berada di mana, Pak? Langsung tahu, Pak, di situ, Pak. Langsung dari tahu. kontrol dari sinyal handphone, ya. Iya, mereka ambil dari situ, Pak. Wah, Bapak pintar juga, Pak, dia. Enggak, saya belajar dari Bapak. Tapi jadi, tentang artifisial langsung tahu, oh, Bapak sekarang ada yang paling banyak sekarang orang lagi di Medan Utara, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang misal dia tahu sekarang daerah mana yang konsumsi listriknya paling besar sekarang ini, di puncak-puncaknya, Pak. Okay. Oh, ada di Medan Kota, Pak. Oke. Dan bagaimana air, Pak? Sekarang air bagaimana nih kondisinya, Pak? Bagaimana pengamanan kita tentang kebakaran, Pak, misalnya? Kalau ada bencana, bagaimana kita mengevakuasi orang-orang itu, Pak? Langsung di situ udah nampak ini ya, udah nampak pemetaannya, Pak. Jadi dia nggak usah pusing, Pak. Karena digitalization yang sudah terkoneksi sedemikian rupa ya. Iya, kalau itu Bapak database. Ya, based on database ya, itu tentang teknologi dan pelayanan masyarakat infrastruktur yang lebih baik dengan properti teknologi, karena tidak terlepas dari teknologi yang akan mendukung kita berkomunikasi, infrastruktur, dan sebagainya. Termasuk tadi ada 3D yang luar biasa ya. Nah, Pak Rusmin, kalau properti di Indonesia, Bapak melihat bagaimana pertumbuhannya? Dari segi residensial, infrastruktur, industri, dan kemudian high-rise building. Iya. Bagaimana? Sehingga kita bisa memberikan informasi kepada kalau memang sekarang kan pandemi ini kan membuat orang kan lebih senang kan tinggal di pinggir, Pak, di landed house, Pak. Itu harus diakui. Dan kita lihat bagaimana ada beberapa grup besar 2-3 bulan ini kan launching produk-produk baru juga ya perumahan-perumahan dengan sukses kan, Pak. Ada satu grup kemarin baru minggu lalu kan jualan sampai 150 miliar. Luar biasa. Ada kemarin di Serpong sana jualan ruko 1,5 M 17 menit laku, Pak. Artinya masih dibeli orang, Pak, properti. Karena kami di Viapsi pun sudah bikin beberapa kali survei di dunia. Ternyata properti itu masih menjadi pilihan nomor 2, Pak. Sesudah emas, Pak. Oke. Even Pak gold. Number 2 is house ya, and property ya. Properti lah, saya katakan properti lah ya. Ya, karena properti kan bisa house, infrastructure dan sebagainya. Ya bisa land house, bisa landed house, bisa apartemen resident, bisa office unit, bisa hotel, bisa industrial estate, Pak, macam-macam, Pak. Oke. Nah, saya menarik ini, Pak Rusmin. Tadi Bapak ada sampaikan bahwa launching dari beberapa properti grup pebisnis properti itu sukses besar di landed house dan di pinggiran. Kenapa, Pak? Karena kan orang kan sekarang kan di dunia kan sekarang karena pandemi kan mencoba untuk menjaga jarak, Pak. Physical distancing-nya. Less dance. Tapi bukan tidak berarti apartemen di kota tidak laku, Pak. Tidak. Komposisi, Pak. Komposisi kalau berdasarkan pengamatan Bapak, kira-kira saat ini dan tren ini akan sampai sejauh mana? Komposisi antara di pusat kota dengan terintegrasi dengan yang landed house itu kira-kira more or less itu kira-kira persentase? Ya, saya dari katakan hari ini ya 70-30, Pak. 70 yang memang landed house ya? Iya. Okay. Karena juga di Jabodetabek kan tolnya kan sudah hampir jadi semua, Pak, di pinggir. Yes, multi-integration. Ya. Iya. Bapak hari ini mau ke Serpong kan cuma setengah jam nyampe, Pak. Apalagi internet sudah terkoneksi dengan baik. Iya. Sekarang orang kan semua work from home. Ya, Pak. Jadi home-nya yang benar-benar homey lah, yang benar-benar ada tamannya, ya Pak, ya kan? Yes. Tapi kalau apartemen yang masih comply dengan SOP kesehatan, itu pasti akan dibeli orang, Pak. Luar biasa. Nah, berarti lokasinya kan bagus sekali di tengah kota. Gitu. Oke. Pak, ini sebelum ada pertanyaan berikut, ini ada dari Pak Kurniadi. Bagaimana hubungan PropTech dengan green sustainable design, Pak? Iya. Green, yes. Kalau green development, kita bicara tentang energi, Pak. Sustainable energy. Betul nggak, Pak? Kaitannya dengan PropTech bagaimana, Pak? Nah, di PropTech itu di situ IoT yang bermain, Pak. Bagaimana mengontrol energi suatu gedung, Pak. Ya, Pak. Oke. Dan bagaimana aplikasi energi suatu gedung. Jadi tidak hanya lagi berbasiskan PLN ataupun genset, Pak. Tapi juga harus sudah masuk ke solar panel,
Bahkan di negara bernegara di Eropa itu dan termasuk di China, mereka sudah pakai apa Pak? Mereka pakai kaca, Pak ingat. Pakai kaca yang bisa menyerap energi. Panas. Biasa. Iya. Jadi dia dan itu bisa mengatur suhu. Pak Edi terkejut dia, Pak. Jadi Pak Edi lagi pikir ya, mana mau dibantu. Jadi begitu suhunya itu terlalu dingin, maka disesuaikan cahayanya, Pak. Jadi banyak penghematan di situ. Ke depan siapa yang bisa memberikan penghematan, dia akan semakin bisa bersaing dan akan memenangkan persaingan untuk jangka waktu yang panjang. Ya karena cost-nya dari rendah, Pak Sengyat. Jadi value for customer, value for dia punya partner bisnis lebih bagus, dia akan menjadi top of choice. Iya. Jadi added value lah kata kuncinya, Pak, kalau di manajemen, Pak. Oke. Nah, kalau untuk residential, mereka udah pilih yang landed house ya, di pinggiran dan kemudian suasana yang lebih nyaman, terjangkau. Iya, yang mereka sekarang TOD, Pak. Transit, apa itu TOD? Itu namanya Transit Oriented Development, Pak. Jadi development yang berbasiskan kepada hub daripada suatu transportasi kota. Jadi stasiun itu mungkin radius 10 km, 5 kilometernya ya itu jadi favorit, Pak. Seperti itu, Pak, kira-kira. Oke. Berarti nanti developer akan fokus kepada daerah yang menjadi hub ya. Ada katakanlah LRT, MRT, stasiun kereta api yang bisa mengakses kemana-mana, karena itu adalah faktor yang sangat efisiensi. Kalau kan sekarang kan mungkin sampai 2 tahun ke depan juga orang kan mungkin juga tidak ngantor tiap hari lagi, Pak. Mungkin cuma 2-3 hari seminggu kan, Pak. Oke. Communication by digital ya, WhatsApp dan sebagainya. Ya, semua data itu kan yang namanya cloud-based system, Pak. Jadi Bapak mau cari supplier, mau cari konsumen, ya semua di cloud, Pak. Gitu, Pak. Yes. Ya. Bapak kirim file kan semua juga nanti simpannya di cloud, Pak. Ya kan, Pak? Yes. Jadi Pak Edi tinggal ambil aja database dari cloud, Pak. Kan seperti itu, Pak. Ya kan? Yes. Storage-nya, ya storage seperti. Ini Pak Edi mau tanya ini, ke depannya properti apa yang paling laku ini, Pak? Ini ya Pak Rusmin, ini ada pertanyaan yang masuk ya dari Pak Rudi Susanto ya. Oke. Pak Rusmin, saya mau bertanya ini bagaimana dengan prospek properti untuk pergudangan dan office space saat ini? Iya, kalau logistik Pak justru kan sekarang lagi jadi primadona, Pak, logistik. Ya. Dari semua subsektor logistik sekarang lagi primadona. Kenapa? Karena hari ini sejak pandemik orang kan sekarang shopping belanja kebutuhan itu kan tidak lagi hanya untuk besok dan 2-3 hari, Pak. Yes, online. Karena kan belanjanya mungkin untuk sebulan. Jadi kan otomatis kan konsumsi itu jadi menambah, Pak. Yes. Tapi tentunya juga harus didorong oleh pemerintah tentang bagaimana buying power bisa recover, kan, Pak. Makanya Pak Jokowi kan sekarang kan lagi banyak dorong yang namanya UMKM dikasih hibah, kan, Pak, dikasih kredit lunak, Pak. Bagaimana mereka tuh bisa bangkit, Pak. Jadi punya daya beli. Tapi yang menengah ke bawah kan, menengah ke atas kan semua kan belanjanya kan soal sebulan, Pak. Belanjanya untuk sebulan, 2 bulan, Pak. Jadi terakumulasi di depan, Pak. Jadi lebih banyak dan belanja lebih banyak, Pak Sengyat. Karena kan takut ada apa-apa, misalnya di stok misalnya 1-2 bulan, Pak. Ya, Pak. Ya, lockdown dan sebagainya ya, kemungkinan. Ditambah lagi sekarang orang nggak bisa lagi travel. Orang sebetulnya saya nggak bisa travel, nggak bisa belanja, Pak. Mau nggak mau sekarang semua main e-commerce, kan, Pak. Sama sepeda, Pak. Nah, sepeda. Nanti tahun depan mungkin naik kuda, Pak, kita. Nah, jadi mau nggak mau sekarang orang akan manfaatkan e-commerce dengan baik. Dan e-commerce itu kan butuh lokal, Pak. Kan nggak mungkin semua terkumpul di Jakarta, Pak. Ya kan? Yes. Jadi semua pasti butuh gudang-gudang kecil. Di situ ada peluangnya besar sekali logistik hub, Pak. Oke. Kalau Pak Rusmin melihat sendiri, berdasarkan analisis ya, ini kan di pandemi kan kita dibatasi ruang gerak. Ya, karena tidak bisa berinteraksi secara langsung, kita harus protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangan lebih bersih, hand sanitizer, dan sebagainya. Seandainya ini vaksin efektif, Pak, dalam waktu kan pemerintah kan sudah melalui Bio Farma kan sudah ada planning untuk produksi vaksin secara besar-besaran dan diberikan dan kemudian dimanfaatkan untuk masyarakat secara maksimal. Apakah ada perubahan secara behavior, Pak, after pandemic ini? Tentang industri properti ini kan ini trennya ke landed house, ini bagaimana after? Satu yang paling prinsip adalah
animo orang beli properti tidak menurun, Pak. Ya, Karena itu adalah investasi ya, Pak ya. Ya, karena bagi orang-orang Asia, saya kasih contoh Vietnam, Pak. Vietnam dan Filipina, Pak. Sekarang pandemi justru mereka lagi banyak belanja, Pak, di situ. Oke. Karena Pak, karena orang-orang Asia itu kan dua aja, Pak. Kalau dia nggak simpan emas, ya beli tanah, Pak. Minimal tanah kan, Pak. Kedepannya, masih itu trennya, Pak. Cuman, memang sekarang mungkin harga terkoreksi, Pak. Tapi bukan berarti tidak laku, Pak. Oke. Di modern, Pak, di modern market dan tradisional market. Dan ini ada tradisional market dan ada modern market, yang pasar bersih, yang kemudian pasar tradisional, dan pasar e-commerce. Iya. Apakah shiftingnya mostly ke e-commerce semuanya nanti akhirnya? Enggak. Ya. Kalau Bapak melihat di luar seperti apa? Gimana pun juga harus ada hybrid, Pak. Hybrid ya? Ya. Orang tetap beli e-commerce, tapi dia juga butuh tahu ini orang di mana, Pak, tokonya, Pak. Ya, Pak. Ya kan? Pertama, security juga, untuk security. Yang kedua, ya untuk kelangsungan, untuk sustain ke depannya, Pak. Jadi apa, langganan tetap, Pak. Kalau bagus kan tetap belanja, Pak. Tapi tahu orang di mana, Pak. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Pak Ojin. Kondisi sekarang mana lebih prospektif, di properti developer atau secondary market, Pak? Lebih baik tanah kafling atau rumah? Ya, tergantung. Di rumah dan developer di Tangerang 4 tahun lalu. Kalau ya, Pak, pasiennya saya baca ini ada ibu-ibu katanya rugi nih beli properti. Iya. Tapi mungkin cuma satu kasus, Pak. Mungkin yang lain juga dia untung, tapi diam-diam, Pak. Gitu, Pak. Ya kan? Jadi gini loh, saya mau cerita. Kalau Anda punya dana yang short term, jangan masuk investasi properti, Pak. Oke. Karena investasi properti tidak seperti saham, Pak. Beli hari ini, jual besok, Pak. Salah besar orang, Pak. Iya. Kalau Anda punya dana itu misalnya minimal 5 tahun ke atas, Pak, ayo main properti, Pak. Saya jamin itu pasti akan naik, Pak. Oke. Ya. Kalau pandemik ya memang situasinya berbeda, karena kan itu kan force majeure, Pak. Ya kan? Force majeure. Tapi kalau misalnya Anda properti, kalau mau investasi mau untung, ya memang harus di atas 5 tahun, Pak. Nggak bisa kita hari ini beli, terus besok mau tahun depan mau jual, Pak. Udah, itu belum tentu bisa. Tapi kalau misalnya kita bicara 5-10 tahun, Pak, itu yang namanya 10% setahun, itu udah pasti dapat, Pak. Udah pasti dapat, Pak. Oke. Secondary atau properti dari developer? Ya, saya selalu bilang ke teman-teman, Anda jangan terjebak dengan harga-harga murah. Oke. Ya murah kalau misalnya di Gunung Putri sana, kalau Anda sendiri di Medan buat apa gitu, Pak? Yes. Ya kan? Kita beli properti kan bukan soal murahnya, tapi bagi kita itu berguna kan, Pak. Oke, ya kan? Kecuali Anda itu memang niatnya mau simpan, Pak. Simpan terus nanti saya lihatnya 10 tahun lagi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda yang beli properti, Anda bisa lihat sendiri, mau nikmati sendiri, ya harus cari yang memang dari sisi lokasi itu dekat dengan Anda, yang bisa Anda kontrol. Itu baru beli, Pak. Jadi harga itu ya kita lihat relatif lah harganya, Pak. Gitu. Oke. Rumah atau tanah, Pak? Satu lagi. Saat ini. Tergantung. Gini, tanah boleh saja. Oke. Tapi saya mau ingatkan, kalau tanah, kalau misalnya dia tanggung-tanggung, lokasinya tidak begitu menarik juga, kalau nggak dibangun juga nggak punya nilai, Pak. Tanah itu baru punya nilai kalau kita develop, Pak. Betul nggak, Pak? Oke. Ya kan? Kalau mau yang nggak mau pusing ya tetap beli produk jadi. Tapi kalau misalnya mau jangka panjang di tanah juga nggak apa-apa, karena tanah itu juga naiknya besar kok. Tahun 2013, 2014, kalau Bapak masih ingat 2012, 2013 itu kan peak itu sampai 100% mana ya, Pak, dalam setahun. Iya. After that itu mulai stabil ya. Iya. Baru 24 agak melempem. Yes. Mestinya siklusnya 7-10 tahun itu kita hitung tahun depan sudah meledak, Pak. Ya. Pak Ciputra itu ada tren 7 tahun. Itu seperti apa, Pak? Ya, iya, itu 7 tahunnya rumusnya betul, Pak. Cuman karena 7 tahunnya pas kena pandemik, Pak. Ini, Pak. Jadi ada cycle yang berulang ya. Iya, kita nggak ada yang bisa habis pikir karena ini bisa muncul, Pak. Siapa pakar dari manapun nggak bisa nyangka bahwa ada pandemi seperti ini, Pak. Iya, sepertinya tahun ini kita sudah mulai take off kembali. Iya. Tahun depan itu mungkin recovery, Pak. Tapi puncaknya tetap di 2022, Pak. Luar biasa. Pak Edi, ada tambahan pertanyaan sebelum saya nanti ngajukan beberapa pertanyaan lagi untuk Pak Rusmin? Silakan, Pak Edi. Mungkin dari saya dari saya pribadi ya, Pak. Untuk saat pandemi ini ya, Pak Rusmin ya, selain teknologi ya, Pak ya, konsep apa, Pak, yang
terbaru Pak untuk masa depan real estate ini Pak? Kan memang topik kita hari ini ada the future of real estate ya. Jadi yang mau saya tanyakan Pak Rusmin itu konsep seperti apa Pak ke depannya yang sangat wah gitu Pak? Pak Edi, pertanyaan Bapak terlalu luas Pak. Mungkin konsep apa ya, developer gitu Pak? Enggak Bapak udah saya ngerti Pak maksud Pak. Itulah ya kan apa namanya itulah itu dia Pak kata orang Medan. Coba kau pakan dulu biar apa sedikit Pak. Itulah dia Pak orang Medan. Jadi nggak usah ngomong banyak, saya udah ngerti. Jadi saya pikir sejak pandemik Pak, desain itu penting sekali Pak Edi. Oke. Desain itu penting. Desain comply dengan COVID pandemi ini Pak. Ya kan? Misalnya Pak, saya sudah selalu bilang kemarin di event di talk saya yang pertama bahwa kita kan 3 bulan kemudian bulan Mei saya udah bilang ke Pak Edi, Pak ini nggak ada, ini mau nggak mau kita harus belajar hidup bersama dengan COVID, coexist Pak. Yes. Ya, jadi nggak ada lagi cerita kita bisa nunggu 2 tahun karena life must go on. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya rumah itu berarti kan sekarang kan nggak bisa lagi nempel Pak, dia harus ada jarak Pak. Yes. Ya, oke, yang minimal ada tembok yang bisa ya. Misalnya, oke. Yang kedua dia harus ada clearing room. Jadi clearing. Jadi misalnya ada orang mau datang, ada satu teras yang mensterilkan orangnya dulu Pak sebelum masuk Pak. Oke. Ya. Kalau dia tuh nggak punya pagar, maka dia harus punya ruang untuk menampung yang sifatnya itu delivery Pak, Gojek apa segala macam. Kan sekarang kan jadi mau nggak mau dia harus di situ Pak. Yes. Ada protokoler kesehatan yang. Iya, jadi ada ruang-ruang yang mengakomodir itu Pak. Oke. Jadi sebelum masuk itu mungkin di satu ruang dulu. Kalau misalnya ada mau antar makan atau apapun juga barang-barang e-commerce, dia taruh di depan dulu Pak, di satu corner di depan, sehingga mereka pemilik rumah dan orangnya tidak ketemu Pak. 5 tahun. Cukup bicara dengan intercom dan CCTV Pak. Oke, Pak, 5 tahun ke depan pasar properti apa yang dari segi range ya nilai Pak? Ke depan itu paling masif itu range nilai berapa? Maksudnya 500 juta ke bawah, 500 sampai 1 M. Kalau kita lihat sekarang memang di atas 1 M atau yang katakanlah yang minimalis ya. Iya, sekarang 2 Pak pasar itu. Kalau kita bicara non komersial, subsidi itu masih laku karena memang itu harga itu rumah kebutuhan dan subsidi. Government support bagaimana untuk subsidi ini Pak? Apakah ada kalau government support saya pikir kita salah satu model dunia Pak, karena saya campaign di World Campaign saya selalu mengagung-agungkan sejuta rumahnya Pak Jokowi ini karena memang berhasil Pak, memang berhasil dan itu jadi role modelnya dunia, malah beberapa negara itu seperti Vietnam, Kamboja itu belajar dari kita Pak. Kenapa bisa berhasil Pak? Karena memang government memberikan support yang benar-benar, misalnya pengembangnya tidak kena customer tidak kena PPN, 10%-nya nggak ada. Oke. Bunganya disubsidi cuma 5%. Oke. Setahun yang tadinya harus yang 10%. Tanpa PPN subsidi bunga. Iya, jadi 5%. Oke. Pengembangnya cuma kena pajak 1% Pak. 1%. Ya, jadi ini membuat push factor sehingga properti bisa jalan, Pak. Tapi kalau yang komersil, itu bicara 300 sampai 1 miliar itu masih grow, Pak, masih grow. Masih tumbuh. Masih pilihan ya, itu karena masih banyak dicari karena pada itu idaman ya. Oke. Kalau kaitannya dengan milenial bagaimana, Pak? Milenial kabarnya agak suka beli rumah ya? Itu kan kata Jack Ma, Pak. Kalau Pak Rusmin, bagaimana? Jack Ma kan nggak masuk properti, Pak. Makanya dia bilang tidak nggak butuh rumah, Pak. Ya kan? Kita jangan asal terima jangan statement orang, Pak. Ya kan? Ya. Okay. Enggak lah, milenial pemerintah juga sangat aware. Yeah. Malah ada beberapa bank seperti Bank Mandiri sedang menggodok paket yang cocok untuk milenial agar berinvestasi, Pak. Okay. Dan saya selalu katakan dengan milenial, memang lu boleh hidup kayak nomaden, tapi lu harus bisa lihat properti itu sebagai apa? Sebagai aset, Pak. Oke. Ya, Anda hanya bisa grow itu kalau Anda punya kapital. Kapital itu Anda itu apa? Aset, Pak. Ya kan? Ya sekarang Anda lihat mungkin nggak seberapa, 1 juta, tapi 10 tahun ke depan sudah 2 miliar, Pak. Okay. There's something for you. Luar biasa. Iya, Pak. Kalau misalnya Pak Edi selalu, oke, Pak,
kalau kita berlomba dengan bunga bank nggak terkejar Pak, karena bunga bank itu termakan oleh inflasi Pak. Inflasi. Kita mau simpan uang, mau beli, akhirnya nggak beli juga ya. Ya, 100. Ya, di mana beli apa yang bisa ngutang Pak? Saya mau tanya Pak. Yeah. Portfolio. Beli saham Bapak bisa ngutang nggak Pak Edi? Nggak bisa. Bisa Pak. Bos, aku beli dulu ya. Berapa lot ya, nanti gue bayar ya kalau naik Pak, kalau nggak turun lu balik sini. Nggak bisa, setuju sekali. Emas juga sama Pak. Lu Yeah, data toko emas, saya hanya punya 2 juta Pak. Bisa nggak saya beli 1 kilo Pak? Nanti saya cicil lagi Pak. Ya nggak bisa Pak. Beli properti bisa. Anda kunci harganya, cukup bayar DP, sisanya bayar bank Pak. Oke. Yes. Ya Pak, you hedge. Leverage-nya tinggi ya Pak ya? Ya. Kita sudah main di hedging, asal kita hedge ke depan dulu Pak. Oke, masih sebelum saya ada beberapa pertanyaan, ini ada dari Pak Kurniadi. Jika dilihat dari sekilas diagram yang dipresentasikan oleh Bapak tadi, apa usulan Pak Rusmin jika kita bersama mengejar ketertinggalan Indonesia dalam hal proptech Pak? Maksudnya apa yang bisa dilakukan untuk saya termasuk orang yang selalu optimis Pak. If you ask me, I will stand at optimist side Pak. Saya bukan orang yang selalu ngeluh, salahkan ini, salahkan si anu Pak. Udah syukur Pak dikasih dia Pak. Saya sudah bilang saya syukur lahir di Indonesia dikasih nama sama bapak saya Pak. Oke? Lu bayangnya kalau lu nggak punya nama Pak, ya no name Pak. Bagaimana lu bisa hidup Pak? Ya Pak, ya kan? Setuju sekali. Kita Pak Edi ketawa dia. Jadi dengan ini Anda sudah bisa bergerak dan kita harus optimis Pak. Karena kalau kita nggak berbuat, bagaimana government bisa jalan Pak programnya Pak. Jadi saya pikir ekosistem itu kan dibentuk juga oleh swasta Pak. Ya Pak. Pemerintah kalau tidak ada regulasi kan bukan berarti melarang kan Pak. Ya kan? Karena sudah rumus ya, karena hukum itu selalu terlambat Pak mengejar ketinggalan teknologi Pak. Itu selalu begitu Pak. Ya. Betul sekali. Ya. Nah, pertanyaan dari Pak. Tadi yang dari Pak Kurnia, kita tetap harus Anda kan masih muda, kita harus tetap berinovasi. Oke. Bikin startup yang baru. Kalau memang ada sesuatu hubungi saya Pak. Kita bisa guidance sampai kepada funding. Silakan ya. Nanti Pak Rusmin silakan atau Pak Edi bisa bantu ketikkan sharing nomornya Pak Rusmin ya di sini. Iya. Dan nanti bisa berinteraksi. Pak Rusmin adalah member of VFC Internasional, luar biasa pengetahuan pengalaman beliau, dan kita bisa sharing untuk Indonesia yang lebih baik lagi dari segi properti teknologi. Nah, Pak Rusmin, untuk di Citra Raya Tangerang sekarang dijual 900 jutaan 7 kamar. Bisa kos-kosan. Apakah angka dan lokasinya ini menurut pengetahuan Bapak menarik nggak gitu? Ini itu memang satu champion produk Pak. Dan yang kemarin kita lihat kan ada penjualan sampai sekitar 220 miliar kan Pak, kalau nggak salah. Ya, luar biasa. Ya luar biasa. Dan itu memang karena komunitas dan kotanya sudah terbentuk Pak. Kalau Bapak pernah ke sana, walaupun perumahannya cuma harga di 1 miliar Pak, tapi infrastruktur fasilitasnya udah luar biasa. Yang namanya sport house-nya itu world class Pak. Itu nggak kalah dengan bintang-bintang 5 Pak. Oke. Kenapa? Karena lahannya cukup besar. Jadi kalau lahannya cukup besar, Pak Edi tahu. Jadi kalau kita bangun fasilitas mewah, masih masuk Pak ini ya Pak investasinya Pak. Oke. Untuk yang ingin sebagai pebisnis developer Pak, untuk menjawab tantangan 5-10 tahun ke depan, apa yang harus dilakukan dari segi pebisnis atau pengembang? Kalau pengembang sekarang kan memang cenderung apa yang harus dilakukan supaya dia bisa long term, financial bisa bagus, dan service so customer itu bisa bagus, dan kemudian perusahaan ini ya katakanlah bisa menjadi legenda seperti beberapa perusahaan. Itu sebenarnya masuk ranah Pak Siangan Pak, bukan saya Pak. Itu untuk manajemen Pak. Enggak, dari segi properti Bapak ahlinya Pak. Kita harus berani, yang saya bilang tadi Pak, kita harus berani berubah, ya kan? Di saat pandemi ini kita juga harus berani cut loss Pak. Artinya kalau proyek memang belum jalan, cut aja Pak. Jangan lagi karena itu, jangan lagi. Tega-teganya Pak. Kalau memang nggak jalan Pak, cut loss Pak. Ya. Cut loss dalam artian nyerah, tapi harus cari partner Pak. Tapi gini, kalau kita cari partner mungkin setuju. Tapi kalau misalnya kita jual lebih murah, sedangkan yang sebelumnya udah jual lebir tinggi, bisa di-complete customer Pak. Pak, itu ada kejadian Pak. Itu kejadian Pak di Malaysia Pak digugat sama customer ya Pak. Itu bisa problem. Misalnya 1 tahun yang lalu dijual katakanlah 1 miliar, tiba-tiba pandemi karena cash flow dibutuhkan.
jual lebih murah. Itu bisa dicari customer lama. Strateginya bagaimana untuk hadapi itu, Pak? Pak, Bapak kalau mau lagi pacaran, Pak, say I love you itu kan macam-macam kan, Pak? Pak. Ya. Bapak bisa kasih bunga, Bapak bisa transfer rekening apa di rekening pacar, Bapak bisa kasih cincin, Pak. Pak, ya kan? Ya. Macam-macam, Pak. Jadi kalau Anda mau, saya lihat kan ini semua banyak pengembang sama broker, nggak apa-apa kita buka aja rahasianya. Ya nggak apa-apa. Kita sharing aja. Ini kita nggak sebut. Kalau kita mau mereduce harga itu bukan strategi, Pak, menurut saya, Pak. Oke. Karena ada barang yang justru saya punya pengalaman jual properti kalau waktu itu nggak laku, saya lagi, Pak. Yes, Pak. Sorry. Waktu itu harga propertinya harga sekian, Pak, nggak laku, Pak. Yes. Saya naikin lagi, Pak. Harganya saya naikin. Saya naikin ketiga kalinya, customer datang ke saya, Pak. Pak, saya bisa nggak beli harga lama, Pak? Kena barang itu, Pak. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua tadi kalau saya bicara yang tadi kan mereduce harga itu kan bukan sesuatu yang bagus lah. Bukan opsional. Ya. Kan Bapak sekarang customer banyak pilihan, Pak. Bapak bisa convert jadi bunga KPR, Pak, subsidi kan, Pak. Betul. Ya kan? Saya BNI kemarin ada yang bikin cuma 1%, Pak. Itu kan memang developernya subsidi, Pak. Betul. Kan lebih elegan, Pak. Ya kan? Nah, lebih elegan dan lebih fair kepada pembeli yang lama. Betul. Jadi kita subsidi misalnya setahun 2 tahun ke depan, Pak. Gitu, Pak. Pak Edi ini banyak belajar, Pak. Pak Edi mesti baik, mesti bisa kasih nih Pak bilnya. Minimal makan siang kita nanti, Pak. Iya, ini siap, Pak. Pak Edi mesti koordinasi terus sama Pak Rusmin ini supaya jualan gimana. Pak Edi jangan turun harga ya. Banyak belajar kok dari Pak Rusmin. Karena ada orang-orang dia punya kemampuan bayar, Pak. Dia bisa bayar DP, tapi dia punya penghasilan tuh mungkin 2-3 tahun lagi baru bisa ngejar, Pak. Oke. Sekarang jadi kita fill the gap, kita isi gapnya, kita subsidi bunganya, Pak, sehingga cicilannya dia cuma bayar pokok, Pak. Untuk 2-3 tahun pertama. Jadi sampai dia itu ibarat orang merangkak belajar jalan sampai lari, Pak. Jadi tahun ketiga dia sudah bisa jalan, Pak. Gitu, Pak. Oke, Pak. Jadi sekarang tidak bisa dipungkiri ya bahwa ekonomi mengalami kontraksi walaupun kita masih bisa bertahan dan kemudian kita coba terobos yang lebih baik lagi. Ada kabar baik. Inovasi dan vaksin juga ya. dalam waktu dekat sudah mulai akan kita peroleh ya, mungkin akhir tahun dan tahun depan. Nah, tidak dipungkiri, Pak, banyak yang UMKM ya karena kontraksi ini juga mengalami kemunduran maupun kerugian ya. Ada beberapa yang juga karena hutang bank terlalu banyak sehingga dia bisa katakanlah agak bisa sanggup bayar, restrukturisasi, bahkan ada yang sudah tutup. Nah, artinya banyak properti yang dijual, opsi semakin banyak kepada customer yang memiliki uang cash, dia bisa dapatkan harga yang murah loh, Pak. Iya, saatnya beli sebenarnya, Pak. Kalau memang niat butuh properti, memang saatnya beli, Pak. Ya, maksudnya bisa dapatkan harga yang spesial. Tapi kan yang developer rumah-rumah yang sedang dibangun ini kan nggak semudah itu untuk bersaing dengan harga-harga yang sudah ya katakanlah yang selling dijual di bawah harga. Bagaimana tanggapan Bapak? Mau tunggu waktu berapa lama lagi hal ini? Maksudnya Bapak bicara tentang secondary dan primer itu kan ada gap, Pak. Secondary kan banyak mau jual murah, primer kan nggak bisa jual murah. Iya. Maka tadi saya bilang kita harus inovatif bikin paket, Pak. Bikin paket dan mungkin ya PropTech itu ya, Pak ya, harus diberikan supaya nanti ada nilai tambah yang satu value for customer. Satu, yang kedua bisa subsidi bunga, Pak. Ya kan? Kalau jomplang sangat jauh, Pak, orang juga akan mempertimbangkan. Iya. Gimana, Pak? Jomplangnya terlalu jauh karena banyak yang butuh duit kan, jual murah. Iya, tapi kan juga belum berarti secondary market kita, Bapak mesti tahu bahwa secondary market kita itu 80% dari total loh, Pak. Secondary berapa persen, Pak? 80%. 80%. 20% yang baru. Iya, betul. Oke. Sebenarnya itu transaksi itu, Bapak boleh tanya Pak Edi, transaksinya saya yakin bahwa itu yang secondary lebih banyak daripada yang premier, Pak. Iya, benar, Pak. Secondary 70-80%, Pak. Iya, kan benar nggak, Pak? Yes, jadi macam-macam Pak saya ingat. Jadi bisa subsidi bunga, bisa dengan inovasi, bisa dengan strategi cicilan tanpa bunga sampai 5-6 tahun, Pak. Bisa. Menarik. Bisa juga buy one get one free. Saya mau kasih sama Pak Pak Michael kan Irawan kan dia punya range of product kan cukup lumayan banyak, Pak. Luar biasa. Dari yang murah, dari yang mahal sampai yang murah. Luar jual biasa. Aja satu yang segmennya di atas yang
yang mahal, Top tapi developer. lu dapat satu yang murah kan, Pak. Top kan, Top. Pak, buy one get one free, Pak. Top Ya kan? developer in Medan. Ya kan? And Jadi ide-ide itu kita harus tetap inovasi. Makanya kita mesti sering-sering ketemu Pak Edi biar ada ide, Pak. harus ngopi ya, tapi ngopinya jaga jarak, Pak ya. Iya. Ngopi, social distancing. Saya banyak tanya-tanya kok dengan Pak Rusmin. Pak Rusmin ini senior saya, Pak. Pak senior. Ya, siapa yang kenal Pak Rusmin? Saya tidak hebat, Pak. Saya cuman punya pengalaman, Pak. Karena saya lebih tua, itu aja, Pak. Ya, lebih banyak pengalaman di dalam dan maupun di luar negeri. Nah, untuk pebisnis yang ingin katakan investasi di properti, Bapak mengatakan itu nomor 2 setelah emas. Ya, itu 2 setelah emas dan dia adalah jangka panjang, menengah panjang lah ya. Menengah ke panjang lah. Tapi yang untuk dananya tersedia untuk jangka pendek dan harus digunakan Pak, itu jangan. Bukan kayak beli US atau beli saham, Pak. Bisa di-switching dalam 2 hari ya. Iya. Oke. Saya pikir itu karakter portfolio investasi properti, Pak. Jadi orang kadang-kadang tidak paham, Pak. Yes. Oke. Jadi secara gambaran ke depan sudah ada gambaran tadi ya, orang landed house masih digemari dan protokol kesehatan juga menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap desain rumah. Investasi sebagai pebisnis di properti juga ini adalah sesuatu yang jangka panjang, tapi jangan yang jangka pendek ya, menengah ke panjang, karena di properti ini kita nggak bisa seperti jualan currency dan jualan saham dalam 2 hari itu akan selesai dan sebagainya ya. Ini adalah momentum to buy seperti Pak Rusmin sampaikan, momentum to buy karena banyak yang memberikan penawaran yang terbaik. Pak Edi juga setuju hal ini ya, investasi di properti adalah salah satu opsional yang baik. Dan kemudian properti teknologi ya mulai diaktifkan ya, ini sebagai nilai tambah pada kalau kita adalah developer dan pebisnis, ini adalah nilai tambah supaya bisa giving value dan kita tidak perlu turunkan harga ya, tidak perlu turunkan harga dan kita bisa giving value, bisa AR, virtual reality, baik itu komunikasi maupun infrastruktur yang ada di dalam kompleks atau residential itu untuk memberikan nilai tambah kepada customer. Dan cukup Pak Edi, waktu kita juga sudah mendekati jam 12. Sebelum saya serahkan ke Pak Edi, tips dan saran maupun masukan Pak Rusmin untuk pebisnis dan konsumen properti di Sumatera Utara dan di Indonesia, Pak. Ya, saya cuma mau sampaikan bahwa kalau teman-teman yang memang di bidang real estate, apakah Anda developer, buyers, brokers, investor, itu jangan nyerah lah. Karena ini sebenarnya ini pandemi dunia. Karena dunia, Pak. Jadi kita nggak usah takut, Pak. Semua kena, Pak. Ya kan? Nah, semua mau nggak mau sekarang semua harus bertahan. Karena memang makhluknya, ya manusia itu kan makhluk yang surviving skillnya paling hebat, Pak. Pak. Ya kan? Biasa, ya. Kita banding sama yang lain-lain, kita bisa hidup di planet Mars, kita bisa hidup di gunung es, di hutan, kita bisa hidup, Pak. Betul nggak, Pak? Setuju. Yang lain untuk bisa hidup, Pak. Jadi jangan takut, nyerah dulu, Pak. Jadi yang tentunya kata kuncinya adalah yang tadi, Pak, adopt, change, or die, Pak. Jadi kita tinggal pilih aja, Pak. Lu mau tetap berubah, mengadaptasi, berubah atau mati, Pak. Yes. Oke? Lu adopt pakai apa? Ya harus dengan inovasi, Pak. Inovasi teknologi, Pak, di situ, Pak. Yes, inovasi teknologi. Dan saya pikir teknologi sekarang nggak mahal amat kok, Pak. Cuma orang kadang-kadang masih persepsi yang lama, ya kan? Abang jadul, wah itu mahal, nggak ada gunanya, Pak. Emang nggak ada gunanya buat lu. Tapi kan bagi milenial kan tuh nilai tambah kan, Pak, ya kan? Setuju. Nah, walaupun milenial tetapi tetap harus memiliki rumah, karena rumah bagaimanapun adalah untuk masa kehidupan asetnya, kita Pak, saat ini. Iya, asetnya, ya. Untuk di masa dan akhir hidup kita di akhir tua kita juga harus memiliki rumah yang nyaman. Saya selalu bilang ke teman-teman saya, waktu itu kan saya juga bangun, kan saya juga di kuliah di USU, Pak. Saya paksa teman-teman saya beli rumah, Pak. Oke. Sampai sekarang dia ketemu saya tuh makasih banget, Pak, karena kan rumahnya udah 2, udah 3, Pak. Gitu, Pak. Bayangin, Pak. Kalau saya nggak paksa, mungkin kemarin Pak Rusmin, kalau lu nggak paksa, mungkin saya nggak beli rumah, Pak. Gitu, yes. Ya kan? Semangat, luar biasa. Jadi apa namanya, saya selalu bilang kalau orang tanya saya, sekarang anak Anda berapa? 2. Saya bilang gini aja, gampang. Lu jangan nabung boleh, tapi jangan semua di situ. Oke? Gampang aja, Pak. Anakmu kan masih umur 5 tahun, oke? Lu beli rumah 1 untuk dia. Oke? Yang kedua juga, tahun kedua lu beli rumah untuk dia lagi. Cicil nggak apa-apa, Pak. Cicil nggak apa-apa. Tapi begitu dia sudah lunas, Pak,
10 tahun, 15 tahun kemudian, dia pas masuk kuliah kan, Pak? Yes. Bapak nggak usah pikir lagi, nggak usah pusing lagi mikirin uangnya dari mana, Pak. Jual rumah itu, Pak. Itu saya yakin cukup untuk dia kuliah 5 tahun tambah modal kerja, Pak. Saya yakin, Pak. Untuk survival ya, supaya bisa menjadi... Iya, jadi kalau dia nabung... Tapi saya yakin kalau udah 1, tambah lagi, Pak, karena makin... Ya, kalau nabung mau sampai kapan, Pak? Nabung boleh aja, tapi kan nggak semua juga di situ, Pak. Kalau nabung, kenaikan harga properti itu seperti daerah ukur, Pak. Yes. Sementara kenaikan pendapatan kita seperti daerah hitung. Jadi nggak terkejar tuh, Pak. Nggak terkejar. Makin lama makin jauh. Iya, kalau kita beli sekarang, maka kita kunci harganya, Pak. Oke. Mari beli properti ya untuk masa depan yang lebih baik. Oke. Ya. Terima kasih Pak Rusmin. Jangan lupa cari Pak Edi, Era Ascott. Oke, setuju sekali. Oke. Kalau mau tanya-tanya tentang PropTech, konsultasi dengan Pak Rusmin Lawin. Jangan lupa kalau uang kuping masuk ke Siangat, Pak. Siap. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat sukses selalu dan berinvestasi di properti, yakin dan percaya adalah masa depan kita bersama untuk aset kita bersama. Saya kembali ke Pak Edi Sanjaya, host kita yang luar biasa yang selalu memberikan materi, modul, dan pembicara yang luar biasa kepada pebisnis dan profesional di seluruh Indonesia setiap hari Jumat jam 10 pagi. Pak Edi, izin, saya lupa kasih terima kasih kepada tim Medan, Trans yang sudah dukung kita, Pak. Karena saya yakin video ini akan banyak diulang orang nanti biasa pada malam hari, Pak. Terima kasih. Dan ada di YouTube channel juga, Pak, nanti rekamannya kita akan share di YouTube channel. Oras Mauliate. Oras Mauliate. Baik, luar biasa. Pak Edi, silakan. Baik, sebelum tutup ya, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Pak Rusmin Lawin dan Pak Sianyet. Ya, semoga webinar ini bisa bermanfaat untuk semua. Ya, saya mau memberikan sedikit informasi bahwa di webinar ini kami juga membuka donasi ya yang bekerja sama dengan Jababeka, Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang dananya untuk kegiatan sosial dengan target memberikan susu bubuk dan nutrisi lainnya untuk para balita dan anak-anak yang orang tuanya kehilangan pekerjaan. Dan bantuan ini akan kami laporkan langsung ke Kepala BNPB, Bapak Jenderal Doni Munardo, yang karena sekarang pemerintah fokus menolong anak-anak yang kekurangan nutrisi. Ya, donasi bisa transfer ke BCA dengan account 87311111111 atas nama Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Flyer ini ada tertera di layar komputer, mungkin Bapak Ibu bisa fotokan flyer ini atau screenshot ya. Program ini diinisiasi langsung oleh saya sendiri bareng Pak SD Darmodo selaku founder Jababeka TBK dan Universitas Presiden. Ya, untuk mengetahui tentang Era Ascott dan Era Ascott Talk Show, Anda bisa follow Instagram @era_ascott ya, IG @era_ascott atau YouTube Edi Sanjaya, karena setiap rekaman talk show itu kami akan share ke YouTube, akan simpan di YouTube Edi Sanjaya. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Rusmin Lawin sebagai narasumber, Pak Sianyet dan para audiens, Bapak Ibu yang mengikuti acara ini hingga selesai. Sampai jumpa kembali di Era Ascott Talk Show hari Jumat depan jam 10 pagi. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Rusmin dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, saya muliakan. Sampai jumpa di kesempatan lain. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita bersama semuanya. Thank you. Terima kasih.